Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Postpreneur kita, yang mana hari ini sudah episode ke-69 ya Pak John? Betul, 69. Mantap ini, non-stop, super Pak Joni. Nah, hari ini tema kita memahami tren digital marketing. Nah, sudah hadir nih sahabat karib teman seperjuangan Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat selalu Pak Riki, dan juga kepada Mas Fadil juga selalu sehat walafiat, dan kepada para peserta webinar ini dimanapun berada dari Sabah sampai Merauke, kita semoga sehat walafiat. Nah, Pak Jon, mungkin ada sedikit sambutan tema hari ini. Kenapa milih temanya nih memahami tren digital nih, Pak Jon? Saya berpikir begini, karena saat ini kan digital marketing juga ada tren ya. Dulunya kan digital marketing itu melalui SMS, melalui email dan sebagainya. Sekarang tren-tren itu perlu diikuti nih. Nah, update-nya itu, kita hadirkan nih Mas Fadil, luar biasa. Beliau ini sebenarnya, saya ikut kelas beliau juga, kampus marketing gitu ya, di TikTok, dan ada beberapa kampus yang saya ikuti. Banget nih. Itu Pak Riki. Oh, jadi Pak Jon ini muridnya Mas Fadil nih. Iya, benar. Saya ikut kelas. Ini berarti guru di atas guru ini. Oke, Pak Riki, saya sambut datang aja ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Seperti Mas Fadil Aditya yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang digital marketer, founder dari kampus marketing, dan beliau dari Putra Barat nih, dari Padang. Nah, juga saya lihat di websitenya juga pernah di Pekanbaru. Ternyata saya juga Pak Mas Fadil, udah Fadil sebenarnya. Saya dari Bukit Tinggi, saya juga lahir di Pekanbaru. Saya di Gobah tinggalnya. Wah, ini cocok nih saya jadi narasumber di webinar kita nih Pak Riki. Sekampung rupanya ya. Sekampung ya. Aduh. Dan kemarin sebelum webinar kita dari Padang juga untuk speaking skill ya, dari teman-teman, dari ada narasumber dari Padang. Nah, kegiatan ini kita hadirkan setiap Kamis sebenarnya, tapi karena Kamis Mas Fadil nggak bisa, kita majukan ke hari Rabu. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi bisnis untuk para pelaku usaha UMKM, BUMDes, koperasi maupun mahasiswa trainer. Akses webinar gratis, kita tidak berbayar, supaya masyarakat Indonesia itu banyak yang melek digital dan mendapatkan akses atau memberi stimulus informasi untuk digital marketing. Nanti untuk mendalami tentang apa itu digital, apa itu dan sebagainya, bisa hubungi narasumber atau kelas-kelas narasumber sendiri ya, untuk bisa lebih dalam lagi ilmunya yang akan diperoleh gitu. Indonesia untuk kegiatan ini sudah ke-69. Nanti karena hari Kamis juga libur ya, Rabu kita adakan Pak Riki. Rabu nanti tentang ini tenaga kerjaan ya, ada dari BPJS tenaga kerja nanti hadir juga di webinar. Indonesia juga menawarkan untuk di kegiatan webinar ini peluang-peluang usaha. Seperti kita tahu bahwa saat ini banyak keagenan ya, keagen pos atau kemitraan ya, untuk teman-teman menjadi berwirausaha untuk membuka keagenan atau membuka layanan pos di perusahaan. Itu bisa menyampaikan paparan tentang agen pos, peluang-peluang usaha dan
teman-teman ikuti. Indonesia juga punya 2 platform digital. Yang pertama saya jelaskan juga tentang aplikasi Postpay. Aplikasi Postpay itu adalah aplikasi layanan keuangan, bisa di-download di App Store. Itu bisa untuk bayar-bayar, bisa kirim uang, bisa kirim wesel gitu ya, kirim dan top up sebagainya. Itu bisa di-download di Play Store dan App Store. Itu lihat aja di bannernya di background saya ada Postpay. Kemudian kedua Pos Aja. Pos Aja ini aplikasi kurir kita. Teman pada bahan di rumah cocok banget nih, Pos Aja diinstal, nanti bisa diminta pick up kirimannya bisa di rumah gitu ya, atau cek tarif atau untuk tracking kiriman gitu ya. Jadi sangat mudah untuk dipakai Postpay dan aplikasi Pos Aja gitu. Nah, semua itu dikuatkan dengan ilmu digital marketing nih Mas Fadil yang hadir di tengah-tengah kita, menerangkan nih bagaimana tren digital marketing saat ini. Apakah saat ini kita sudah melakukan campaign digital itu sudah tepat atau belum? Teman-teman agen pos punya belajar lebih giat lagi, lebih konkret lagi, gimana untuk memasarkan produk-produknya atau punya peluang usaha untuk cek. Nah, ini juga bagian dari pencerahan nih dari Mas Fadil. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir yang ke-69 ini. Sekian, terima kasih. Tonton sampai akhir acara ini sampai jam 12. Fadil, beliau ini sungguh sibuk nih Pak Riki. Saya sudah hire 2 bulan yang lalu. Aduh, sibuk karena beliau banyak dipakai buat narasumber di nasional Pak Riki. Beliau ini sekarang tinggal di Bandung. Jadi sering ngajar kemana-mana, sering dipanggil-panggil, dan tidak rugi nih teman-teman yang hadir di sini. Ini adalah tema yang tepat, guru yang tepat, karena beliau ini luar biasa. Dari kalau kita pikirkan orang dari zero to hero gitu ya, dan luar biasa dampaknya dari dia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa Pak Joni. Berarti 2 bulan sebelumnya udah ngebooking Pak Fadil ya? Iya. Wah, terima kasih banyak loh Mas Fadil sudah bersedia hadir tanpa dibayar lagi ya. Gratis berbagi ilmunya buat kita semua di pagi menjelang siang ini nih. Nah, Bapak Ibu sekalian pastikan untuk menyimak sampai akhir karena nggak mudah nih ternyata menghadirkan Mas Fadil. Perlu perjuangan ekstra dari Pak Joni. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin saya sampaikan kembali bahwa acara Postpreneur kita ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan PT IAK, Interindo Arta Kreasi, di mana kami mau mengembangkan literasi bisnis teman-teman BUMDes, koperasi, UMKM, bahkan mahasiswa untuk bisa melek digital. Karena sekarang eranya era digital, kita harus bisa ngikuti tren nih, seperti topik kita sekarang hari ini nih, tren digital marketing, untuk kita bisa survive, atau nanti malah kalau kita tidak mengikuti, malah kita yang ambruk, kita yang tutup, kita yang bangkrut. Karena acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan IAK, mungkin kita saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang
dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen.
Postpay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Ya, tadi itu adalah transformasi digital, transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia dalam merubah, ya, bertransformasi. Kalau tadi bahasanya Desi Anwar dengan Bu Ana, direkturnya Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia ini bertransformasi dari perusahaan kolonial menjadi perusahaan milenial sekarang ini, luar biasa. Dengan fitur-fitur yang sangat lengkap dan juga peluang-peluang bisnis yang bisa dibagikan kepada masyarakat luas. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber hari ini, Mas Fadil Aditya Edwin. Pagi, Mas Fadil. Halo pagi Mas Riki, Pak Joni. Luar biasa, Mas. Makasih banyak loh sudah bersedia hadir di acara Postpreneur kita. Siap, Pagi sama-sama. menjelang Saya siang terima ini. kasih banyak nih. Ya. Nah, Mas Fadil, ini tren digital marketing. Sebelumnya mungkin bisa dijabarkan apa sih nanti digital marketing itu seperti apa, bagaimana memahaminya, trennya, dan fungsinya nanti buat apa supaya teman-teman kita ini bisa paham, bisa go digital, Mas Fadil, gitu ya. Baik, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Mas Fadil sedikit tambahan informasi bahwa sekarang teman-teman peserta kita masih kami mute ya untuk mencegah munculnya suara-suara sumbang. Gitu. Nanti kalau mau berinteraksi mungkin melalui kolom chat. Gitu ya. Oke, Mas Fadil, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebelumnya thank you banget juga kepada Pak Riki dan Pak Joni yang sudah mengundang saya di event yang insya Allah luar biasa ini. Saya mendoakan dan kita sama-sama mendoakan semoga Pos Indonesia ke depannya makin jaya, makin milenial ya, karena saya juga mengikuti update-nya di mana zaman dulu mungkin Pos cuma buat ngirim surat ya Pak Joni ya. Sekarang sudah luar biasa ya logistik. Luar biasa insya Allah. Dan juga saya doakan teman-teman yang hadir di siang hari ini selalu dalam keadaan sehat, nggak cuma sehat fisik dan jiwanya, tapi habis ikut materi ini bisa makin sehat juga nih kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin sambil perkenalan saya izin share per PT ya Pak Joni ya. Oke, siap. Oke. Nah, salam kenal ya teman-teman semuanya. Saya Fadil Aditya Edwin, seorang digital marketer dan founder di kampusmarketing.com. Udah menjalani digital marketing atau mungkin dulu orang kenalnya cuma jualan online lah gitu ya dari 2014 dan dari 2017 baru fokus full time digital marketing. Dan benar tadi sudah disampaikan Pak Joni, saya asli orang Padang, Sumatera Barat, tepatnya mungkin di Sijunjung Pak Joni. Mungkin tahu ya Sijunjung. Iya, Kemudian ya 2014-19 itu kuliah di Pekanbaru, jadi sempat tinggal 5 tahun di Pekanbaru dan saya bersyukur banget ya bisa merantau ke daerah tetangga dari Sumatera Barat ke Provinsi Riau, karena dengan merantau sedikit aja sudah banyak ilmu digital yang saya dapatkan gitu, karena zaman dulu aksesnya nggak segampang sekarang gitu ya. Dulu kita benar-benar offline gitu, kalau pengen dapat ilmu ikut workshop ini, ikut pelatihan ini. Sekarang luar biasa, ini salah satu tren atau perkembangan digital marketing, apalagi gara-gara COVID-19 kemarin itu dipercepat ya, kata orang itu 5 tahun dipercepat kita melek digitalnya. Nah, hari ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan tentang tren digital marketing, mulai dari fundamentalnya, kemudian tren apa aja, terus tool apa aja yang bisa kita manfaatkan. Dan satu lagi mungkin sayang banget kalau saya cuma jelasin tren nih Pak Joni, Pak Riki. Jadi nanti kita juga bahas tentang dari mana nih mulainya. Baiknya buat teman-teman mungkin yang masih basic banget lah di dunia digital gitu ya. Bagaimana mengembangkan nanti usaha
UMKM-nya gitu. Oke, sebelum lanjut mungkin ya boleh teman-teman komen di kolom chat di sini asalnya dari mana aja nih. Barangkali boleh di komen dulu. Mana tahu ada tetangga saya kan, kemarin juga saya chat-chatan dengan teman di Facebook, ternyata tetangga saya rumahnya. Akhirnya sekarang bisa partner bareng, kerjasama bareng gitu. Masya Allah tuh ada Pak Riki dari Jakarta ya, Medan, dari Bima, luar biasa. Pemalang, Bandung, wah. Ada yang dari Sumatera Barat juga nggak nih? Mana tahu satu kampung gitu ya. Oh, asli Minang, Bukit Tinggi, Masya Allah luar biasa antusias teman-teman. Ada 101 orang nih ya. Oke, next sebelum mungkin mulai, perkenalan sedikit. Jadi saya founder di Kampus Marketing, sebuah platform pelatihan digital marketing yang saya bangun sejak 2017. Namun kampus marketingnya, namanya itu baru dari 2019. Lalu ada kampus affiliate, sebuah membership affiliate system dan platform pelatihan affiliate marketing. Ada kampus kreatif, sebuah jasa digital agensi. Buat teman-teman mungkin yang butuh jasa bikin website, jasa iklan, jasa desain, gitu ya, jasa fotografi, videografi, itu ada di kampus kreatif. Lalu ada co-founder di Quijollin.com, ini platform yang mempertemukan antara UMKM, teman-teman produsen dengan teman-teman yang baru mulai usaha, nggak tahu mulainya dari mana, nggak punya produk, nah itu kita kawinkan lah di situ ya antara UMKM dengan para reseller atau affiliate-nya. Serta tentunya juga sebagai seorang content creator yang membahas edukasi full tentang marketing. Boleh nih teman-teman yang aktif di TikTok atau Instagram, boleh follow nanti media sosial saya di @fadiladitya_e. Ini sedikit juga, alhamdulillah kalau di Bandung teman-teman ya itu sering banget ngisi offline event, mungkin kurang lebih 2 kali sebulan. Nggak terlalu sering banget sih sebenarnya, karena dengan meleknya digital, zaman digital ini lebih banyak event-event Zoom seperti ini. Barangkali nanti buat teman-teman yang pengen ikut Kopdar nih, sekalian promosi, izin nih Pak Joni ya, Sabtu besok juga saya ngisi Kopdar offline mini workshop seperti ini di Bandung. Nanti boleh DM saya di Instagram kalau pengen dapat informasinya. Wah, silakan buat teman-teman yang ingin ikut, silakan intip nih di akunnya Mas Fadil. Yes, boleh. Silakan. Ya, luar biasa, Mas. Ntar boleh DM saya di Instagram nih, nanti saya kasih link informasi tentang mini workshop ini. Oke, kemudian juga alhamdulillah salah satu pencapaian mungkin terbesar dari dunia digital adalah ya ini ya, bisa bekerja sama, berkolaborasi, berbagi ilmu dengan teman-teman di berbagai perusahaan atau berbagai kampus besar. Termasuk hari ini di Pos Indonesia. Yang tadi kata Pak Joni udah 2 bulan ya Pak Joni ya. Selain juga mungkin karena kesibukan, satu lagi mungkin waktunya masih kurang tepat gitu ya. Setiap hari Kamis itu saya sudah ngisi hampir 2 tahun di salah satu perusahaan tiap hari Kamis, teman-teman, hampir 2 tahun. Makanya hari ini itu diganti menjadi hari Rabu. Thank you nih buat Pak Joni sudah semangat mengundang saya juga nih, luar biasa. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu buat teman-teman yang pengen mengenal saya lebih jauh lagi, silakan nanti boleh intip di official set saya fadiladitya@win. Ya, silakan barangkali nanti pengen dapat ebook gratis dari saya. Ada ebook tentang digital marketing, TikTok Ads, TikTok marketing ya, Facebook Ads gitu ya. Nanti boleh cek di fadiladitya@win. So, kita akan mulai dan saya akan mengarahkannya dari basic dan fundamental terlebih dahulu karena mungkin ada di sini yang benar-benar dari nol banget barangkali ya. Ada juga mungkin yang sudah melakukan kegiatan digital marketing ini. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama luruskan niatnya teman-temannya bahwasannya ikut materi ini buat nanti bisa dipelajari dan dipraktekkan. Jadi bukan sekedar pengen dapat sertifikat doang lah gitu ya. Pengen dapat hal-hal yang mungkin bukan tujuan dari bisnis nantinya, karena tujuan bisnis tentunya kita bisa meningkatkan income penjualan lewat digital marketing ini. Nah, apa aja tren serta persiapan yang harus kita lakukan terutama di tahun 2023 ini. Tapi sebelum itu pengen saya jelaskan tentang digital marketing ini. Jadi simpelnya saya yakin juga teman-teman semuanya sudah tahu bahwasannya digital marketing kan ini pemasaran melalui media digital. Jadi bagaimana produk-produk kita ya atau mungkin toko kita atau bahkan personal kita ini dipasarkan lewat media digital. Ada televisi masih dalam bentuk media digital, ada radio juga masih media digital atau sekarang mungkin lebih dikenal sebagai podcast, ada internet
ada sekarang metaverse. Nah, inilah kenapa pentingnya kita belajar tren digital tadi, supaya kita nggak terjebak di zaman old terus gitu ya. Mikirin, wah keren nih kayaknya nih iklan di TV, ya terus kita bayar, wah ternyata mahal, boncos lagi istilahnya. Karena tujuannya berbeda ya. Kalau televisi mungkin buat awareness lebih bagus. Kalau radio mungkin untuk market yang sering berkendara itu bagus ya. Tapi tentu buat tren sekarang apa-apa orang pasti lihatnya lewat internet. Gitu. Nah, lebih daripada itu, fundamental digital marketing tadi, bagaimana teman-teman ya, toko, produk, dan personal Anda itu hadir secara online terlebih dahulu. Hadir secara online seperti apa? Ya, teman-teman misalkan punya akun di media sosial, di Instagram, di TikTok, ya, atau di Facebook, dimanapun itu. Hadir dulu secara online, berarti kita sudah masuk ke dunia digital. Atau kalau buat post, agen post lagi itu ya, teman-teman wajib hadir di Google My Business. Nah, nanti buka aja aplikasi Google My Business, daftarkan di situ. Kenapa? Karena orang pasti nyari di internet nanti, ya. Pos terdekat misalnya. Kan cari gitu. Kayak kita mencari ini deh, ATM terdekat, bank terdekat, pasti kita nyari di Google Maps. Nah, itu pentingnya kalau teman-teman pengen hadir secara online lewat Google tadi, Google My Business. Oke, next. Nah, dan pengertian lanjutannya, tentunya kalau tadi kan kita bicara basic nih. Nah, dengan memanfaatkan digital marketing, tentu kita harus mampu menciptakan permintaan pasar dan loyalitas melalui media digital ini. Ya, permintaan pasar dan kepercayaan pelanggan lewat media digital. Ada tahapannya, kita mengenal yang namanya branding, ada marketing, ada selling. Nah, sebelum lanjut saya tanya nih ke teman-teman nih ya. Kira-kira kita harus branding dulu apa selling dulu nih? Coba saya tanya nih ke teman-teman. Boleh komen di kolom chatnya lagi. Ayo, branding dulu apa selling dulu nih? Oh, kata kayak ini branding ya. Mas Ahmad selling. Mas Ungus bots bisa keduanya lah gitu ya. Branding, selling. 50-50 nih, luar biasa. Saya ini dengan selling dulu. Nice, ya. Saya nggak menyalahkan jawaban teman-teman karena memang keduanya betul. Tapi semua ada tahapannya. Ternyata kalau kita mengartikannya dan memanfaatkannya untuk hal lain. Oke, ya. Jadi saya buat tangganya seperti ini dari selling, marketing, dan branding. Loh, Mas Fadil, kenapa selling dulu nih? Kenapa bukannya kita bisa branding dulu gitu? Maka di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Setiap UMKM, setiap kita masuk ke dunia digital, pasti kita punya tujuan yang sama, ya. Supaya apa? Produknya bisa terjual. Nah, itu adalah kegiatan selling. Teman-teman yang udah jualan di media sosial, di marketplace, ya, atau mungkin di Google, pengen dapat closing jualan, maka itu tahapan selling. Naik di tangga lebih lanjut, itu ada yang namanya marketing. Kalau marketing, kalau kita belajar mungkin waktu, kalau teman-teman kuliah di bisnis atau mungkin waktu IPS gitu, waktu SMA, marketing katanya kan seni dalam berjualan. Bahwasannya tujuannya bukan cuma closing doang, tapi ada awareness-nya, ada buat traffic-nya, ada buat lead atau prospeknya, ada konversi penjualannya, ada buat branding-nya. Maka di tahap selanjutnya ada branding ini. Branding itu kalau kata guru saya nih, itu persoalan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Kalau brand cuma sekedar merek atau logo atau nama, maka benar tentu kita bisa bikin duluan, ya. Bikin nih merek misalkan, ya nih ada tabung lah gitu ya nih, Quantum gitu mereknya. Terus kita jual, ini tabung luar biasa, bisa bikin Anda sehat gitu. Bagaimana orang tahu sementara orang belum percaya ini gitu, dia cuma tahu logonya doang. Maka branding nggak bisa sekedar logo, tapi lebih pada itu branding adalah bagaimana kita bisa menciptakan kepercayaan pelanggan. Maka nggak bisa kita langsung bikin orang percaya tanpa tahapan yang namanya selling, marketing, dan baru tahap branding tadi. Jadi selalu tahapannya ini teman-temannya. Sekali lagi bisa aja brand dulu, tapi brand itu diartikan sebagai sebuah merek, logo, nama saja. Tapi kalau soal kepercayaan pasti tahapannya seperti ini. Nah, sekarang selamat dan applause buat teman-teman yang sudah mulai jualan lewat media digital, entah di media sosial ataupun dimanapun itu. Nah, mari kita sama-sama melaju ke tangga berikutnya lewat marketing dan branding ini.
So, tahun ini teman-teman coba harus fokus ke branding, kegiatan menciptakan kepercayaan pelanggan, bahkan nggak cuma kepercayaan, tapi juga bisa menciptakan habit atau kebiasaan. Contoh misalkan nih, saya nggak sebut merek ya, jadi silakan teman-teman sebut mereknya di kolom chat aja. Pertama, tahu nggak ini iklannya? Diputar, dijelat, dicelupin. Ayo coba komen di kolom chat iklan apa ini. Tuh ya, semuanya jawab tuh, Oreo. Padahal saya nggak sebut brand. Ya, dan entah kenapa setiap kita beli Oreo tadi ya, ada mungkin 10 isi, saya nggak tahu nih isi Oreo itu berapa. Ya minimal 1 atau 2 itu pasti kita putar, kita jilat. Kalau ada susu kita celupin. Jangankan susu, kalau teh aja atau mungkin air putih mungkin iseng-iseng kita celupin. Ya, kenapa bisa? Karena kampanye, promosinya itu menciptakan habit. Itu cuma biskuit biasa, banyak biskuit yang seperti itu. Ada yang macam-macam lah mereknya. Tapi setiap bentar, ini keluar nih share-nya. Mungkin boleh dibantu dulu back ke share screen saya, sorry. Oke, sorry ya. Nah, sebanyak itu brand ya, merek gitu ya, tapi kita selalu mengingatnya ini Oreo. Kenapa? Yaitu tadi dia menciptakan habit, kebiasaan pelanggannya sehingga ya tertanamlah di benak kita. Kedua nih, minum makanan bergizi. Kira-kira apa nih? Minum makanan bergizi. Ini minuman tapi dimakan, bergizi lagi. Energen. Yang lain, ayo. Benar banget ya, energen sereal ya. Menciptakan suatu habit baru yang mana ada makanan tapi diminum dan bergizi, penunda lapar katanya. Atau bahkan ya, cintai ususmu, minum produk ini tiap hari. Saya minumnya 2. Ya, kalau Anda pengen cintai usus, minumlah produk ini yang isinya adalah bakteri baik dan kalau bisa minumnya 2. Yakult, yes. Nah, kenapa ada kampanye minum 2? Karena dulu masyarakat khawatir nih ya, selalu dipastikan bahwasanya ini minumnya boleh 1 kali sehari doang karena bahaya nanti untuk usus, kan gitu. Tapi ada kampanye baru, saya minum 2. Supaya apa? Ya orang minumnya 2. Jadi nggak khawatir, oh ya kayaknya sih nggak masalah minum 2. 3 pun kayaknya nggak masalah nih. Akhirnya apa? Sekali jajan orang beli 2, beli 3, ya sehari minum 2. Bahkan sekarang banyak sistem langganannya. Teman-teman ya, langganan Yakult itu luar biasa. Inilah yang harus kita pikirkan bahwasanya teman-teman yang saat ini jualan suatu produk UMKM, bagaimana branding tadi bisa menciptakan loyalitas, kepercayaan, bahkan habit pelanggan. Gitu ya. Teman-teman ada yang jualan skincare misalnya. Bagaimana skincare ini dipercaya? Karena kan skincare pasti butuh kepercayaan. Produk kesehatan herbal butuh kepercayaan. Serta itu menjadi habit, kebiasaan orang pakai itu. Nah, yang habit itu kita tampilkan bagaimana cara habitnya itu tadi. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mampukah sebuah brand menciptakan habit dan loyalitas tanpa adanya media digital saat ini? Mungkin bisa dikatakan sangat sulit sekali. Ya, harus cetak banner, spanduk yang harganya nggak murah, belum lagi nggak bisa spesifik market. Ya tuh kata Mas Jafar, no way lah, nggak mungkin lah gitu ya. Kita cetak spanduk sekarang gitu besar-besar ya. Nah itu kelemahannya itu tadi mahal, belum lagi target marketnya nggak spesifik. Lebih kepada untuk suatu hal-hal tertentu ya. Kalau sekarang kan zamannya politik tuh, atau mungkin buat place tempat sekolah, yayasan, macam-macam lah gitu ya. Nah, itu bisa banget. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba jualan apalah gitu ya, buat konversi itu susah. Tapi buat awareness itu bagus. Skincare misalnya awareness, cetak spanduk, nah itu boleh banget. Dan itu pun nanti didigitalisasikan ya, yang spanduk besar tadi itu di foto, masukin di dunia digital juga. Nah, kenapa harus go digital? Nah, ini kan kita bicara tentang tren tadi ini. Sekarang eranya sudah Society 5.0. Kalau dulu kan masih 4.0 nih. Yang mana kalau zaman dulu ya dunia serba internet, serba cloud dan komputer. Bagaimana kita merasakan ya dampak internet yang luar biasa, kita bisa WhatsApp-an, BBM-an kalau dulu, media sosial yang luar biasa, sharing-sharing video dan segala macamnya. Ada sistem cloud ya, terhubung ke awan lah gitu ya, jadi nggak pakai kabel-kabel lagi, tinggal upload, download, upload, download.
Sekarang zamannya trennya artificial intelligence. Bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan baru gitu ya, seperti form writer dan segala macam yang digaji miliaran gara-gara munculnya tren artificial intelligence ini. Yang tiap bentar saya yakin teman-teman lihat di media sosial ya tentang AI ini. Kalau saya simpelnya gini, kalau dulu manusia mungkin menciptakan suatu robot, sistem, sekarang manusia menciptakan otak untuk robot atau sistemnya. Jadi ada mobil berjalan sendiri gitu ya, ada web browser seperti ChatGPT yang bisa ngetik sendiri gitu ya, ngasih ide-ide sendiri, dan ada robot dikasih otak untuk bikin robot tuh si Elon Musk tuh ya, robot untuk bikin robot, luar biasa. Inilah kita harus melek ke dunia digital saat ini. Ya. Nah, ini contohnya ya, kalau pakai ChatGPT misalnya, berikan saya 1000 ide konten tentang TikTok marketing, gua itu langsung dikasih teman-teman ya. Nah, ini luar biasa dan ini bisa menjadi asisten. Artinya bukan pengganti pekerjaan manusia, tapi bisa menjadi asisten kita dalam bekerja nantinya. Karena memang ini nggak bisa kan 100% kita percaya seperti ini doang. Harus kita edit lagi dan segala macamnya. Ada yang ngerjain UTS pakai ChatGPT itu. Tapi problemnya sekarang teman-teman ya, masyarakat Indonesia itu sangat melek digital. Namun masih banyak yang konsumtif. Buktinya nih yang lagi viral saat ini, tiket Coldplay ya. Ketika itu viral, luar biasa. Semua masyarakat Indonesia tahu ya. Indonesia ini nggak ketinggalan yang trending-trending ini, digitalisasi nggak ketinggalan. Cuma sifatnya konsumtif. Ya mikirnya bagaimana kita bisa beli ini, beli itu gitu ya. Bagaimana memakai ini untuk hal yang konsumtif. Nah, sekarang bagaimana dibalikan? Ya, segala sesuatu hal peluang yang ada di depan mata itu kita jadikan suatu hal yang produktif, positif, dan berdampak untuk UMKM kita. Tuh. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, oke deh, saya paham nih, fundamental digital marketing ternyata seperti itu. Wah, ternyata kita harus bangun branding, loyalitas, kepercayaan, bahkan habit. Tapi saya masih pemula nih, udah Fadil. Bagaimana baiknya yang tahapan yang harus saya lakukan sehingga nanti bisa berkembang ke tahapan yang branding tadi. So, tahun ini teman-teman benar-benar harus bangun tubuh dan sistem digital marketing. Dan saya sudah gambar ini seperti ini. Ya, mungkin teman-teman di sini kalau udah follow Instagram saya, pernah lihat di highlight story saya. Bahwasanya dengan memahami tubuh ini, insya Allah teman-teman bakal tahu apa-apa aja skill yang dibutuhkan. Atau kalau bangun tim apa aja yang kita butuhkan untuk mendongkrak ekonomi kita lewat dunia digital marketing ini. Pertama, di bagian kepala ada digital marketer, di tangan kiri ada content creatornya, design and writer, di tangan kanan itu ada copywriter, di bagian badan ada seorang advertiser, bagian kaki kiri ada web developer, kaki kanan web designer, dan di bagian intimnya ada customer service. Saya akan jabarkan, saya jelaskan satu persatu sehingga teman-teman paham nanti, oh ternyata ini nih skill yang harus kita miliki saat ini untuk tidak ketinggalan zaman dunia digital ini. Karena bagaimanapun medianya, entah internet, entah metaverse gitu ya, tetap bakal teman-teman menjalani hal yang 7 ini. Harus punya yang 7 ini. Pertama di bagian kepala, otaknya dulu adalah seorang digital marketer itu sendiri. Yaitu orang yang strategis, si pemikir, si pemilik ide, dan penggerak anggota tubuh lainnya. Yang mana kalau nggak ada kepala ya kita mati gitu ya. Nggak bisa menggerakkan anggota tubuh. Jangankan gitu ya, rusak sedikit aja saraf di sini, itu udah nggak bisa gerak lagi, kena stroke lah gitu. Maka seorang digital marketer itu harus berpikir strategis. Nah, teman-teman di sini coba menempatkan dirinya sebagai orang yang strategis. Nggak cuma teknis terus. Kalau kita mikirnya teknis terus, oh gimana ya cara bikin ini? Oh gimana ya cara ngiklan di sini? Oh gimana ya cara buat desain ini? Nah, itu teknis ya, bekerja langsung, turun tangan langsung. Nah, kalau strategis itu idenya seperti itu. Nah, makanya kemarin waktu itu ya Bill Gates pernah mengatakan dia nyari orang malas untuk bekerja. Karena orang malas menemukan cara tercepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, orang-orang malas ini, kalau dia jadi rajin, itu digital marketernya luar biasa nantinya. Contoh misalkan, Steve Jobs, penemu Apple. Yang bahkan bukan dia yang bikin komputernya, bukan dia yang bikin komputer dari besar menjadi kecil masuk ke box ini, tapi dia yang punya idenya. Ya rekannya yang bikin ya, Steve Wozniak ya kalau nggak salah namanya. Ya, pokoknya lu nih harus masukin nih komputer yang besar ini jadi kecil seperti ini. Ya nggak mau tahu, pokoknya harus bisa. Itu strategis teman-teman. Nah inilah yang harus kita tempatkan pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Next, anggota tubuh selanjutnya itu ada content designer and writer di bagian tangan kiri. Artinya apa? Bertanggung jawab terhadap
konten di media sosial kah, untuk iklan kah, dimanapun itu teman-teman ya, maupun nanti cetak spanduk kah dan segala macamnya. Desain gambar termasuk content writer yang tugasnya ya bikin tulisan untuk apa? Mendatangkan engagement. Yang ketiga itu di tangan kanan ada copywriter, orang yang mampu ya memiliki skill tulisan yang tulisannya bisa mempengaruhi orang lain. Beda ya antara content writer dan copywriter. Tugasnya sama-sama menulis nih, tapi tujuannya beda. Kalau content writer, tujuannya mendatangkan engagement, banyak interaksi, banyak like, comment, share, save, dan seterusnya. Tapi kalau copywriter, itu tujuannya untuk konversi penjualan. Bagaimana tadinya dengan tulisan tadi bisa menghipnoselling lah, hipnotis teman-teman, akhirnya ngeh gitu ya, dan terasa banget pengen beli produk ini, gara-gara tulisannya tadi. Nah ini penting banget teman-teman belajari copywriter ini. Lanjut di bagian badan itu ada seorang advertiser atau orang yang bertanggung jawab dalam promosi periklanan seperti Facebook Ads, sekarang namanya Meta Ads gitu ya, Google Ads, TikTok Ads dan lain-lain, serta harus mampu mengelola data pelanggannya. Nah ini penting di bagian badan teman-teman ya. Percuma tadi misalkan wah ini digital marketernya hebat gitu ya, desainnya bagus, copywriternya bagus, tapi si tukang promosinya, si tukang iklannya misalnya itu nggak jago. Yang nggak ada badan, manusia nggak hidup gitu ya. Jantungnya di situ, hatinya di situ, ususnya di situ, lambungnya di situ gitu, semuanya di situ. Lalu di kaki kiri, kaki kanan itu ada yang bikin website, bertanggung jawab terhadap website. Wah, ternyata penting ya bikin website di zaman serba digital ini. Jawabannya yes, penting banget. Boleh saya katakan nggak ada satupun bisnis online yang punya branding besar di zaman saat ini yang nggak punya website. Semuanya pasti punya website. Karena dengan website banyak kelebihannya. Bisa mendapatkan trust, kepercayaan pelanggan lebih meningkat lagi, lebih mudah lagi dibandingkan cuma langsung chat ke WA gitu ya, atau DM di Instagram. Kemudian bisa terlepas dari persaingan harga, banting-banting harga, rating di marketplace dan segala macamnya. Ketiga, tentunya bebas. Kita bisa menawarkan apapun di landing page kita, mau bonus kah, ya, mau ini kah segala macamnya tanpa ada biaya admin, aturan-aturan dari si marketplace dan segala macamnya. Jadi banyak banget kepentingan website yang harus teman-teman bangun nantinya. Terakhir di bagian intim nih ya, kenapa letaknya di bagian intim ya, customer service, karena dia harus menguasai teknik closing dan berhubungan langsung dengan si customernya, penentu penjualannya. Jadi tadi misalkan nih, wah desain keren, websitenya keren misalnya, copywriter keren, ngiklannya juga bagus. Terus masuk chat ke WA, orang nanya-nanya ya, karena biasanya kan Indonesia seperti itu, masyarakat kita, netizen kita itu masih warm market banget lah, cold market bahkan ya, sebelum beli nanya-nanya dulu. Nah, itu kalau nggak jago CS-nya, akhirnya nggak kejual teman-teman ya. Padahal iklannya dari data sudah bagus nih, tapi nggak kejual juga. Nah ini ada masalah di teknik closing-nya. Nah, ini saya rekomendasikan nanti teman-teman kalau pengen belajar teknik closing, cek aja di Google 17 teknik closing Dewa Eka Prayoga gitu. Nah, itu nanti boleh teman-teman cek ya, 17 teknik closing. Itu luar biasa. Oke. Nah, apakah kita harus menguasai seluruhnya? Ya, jawabannya secara teoritis wajib teman-teman tahu ketujuh hal ini. Tapi secara teknis tadinya tentu nggak wajib. Makanya kita bisa bangun yang namanya super team. Tidak bekerja sendiri sebagai Superman gitu. Ya misalkan nih teman-teman jago di bidang content creator, bisa bikin desain, bisa bikin video, tapi nggak ngerti cara ngiklan, maka cari teman yang bisa ngiklan, advertiser. Atau sebaliknya, misalkan nih kita bisa ngiklan gitu ya, tapi nggak bisa bikin desain kontennya dan nggak bisa bikin websitenya. Ya udah cari orang yang bisa bikin website, bikin konten dan seterusnya. Nah, tapi zaman sekarang itu kebanyakan teman-teman yang sudah masuk ke media sosial terutama itu biasanya sudah melewati proses yang 1, 2, 3, 4, dan 7 ini. Walaupun masih di tahap basic. Sedangkan 5, 6 itu sering ditinggalin ya di bagian website kakinya nih. Kakinya sering dicuekin. Apa sih pentingnya website? Kita kan sudah punya media sosial, follower banyak gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi kalau nggak punya website ya nanti bisnis teman-teman itu ya bisa ngesot gitu ya. Kita tetap hidup, manusia tanpa kaki bisa hidup, tapi tentu nggak bisa berlari, nggak bisa berjalan. Gitu. Nah, kemudian tools apa aja untuk mendongkrak skill-skill di atas tadi ya. Ini perlu juga saya kasih tahu dan bisa menjadi catatan bagi teman-teman walaupun di sini kan ada record-nya. Luar biasa nih sudah banyak feedback dari teman-teman. Nanti ya ada sesi Q&A.
Oke, tools apa aja sih yang teman-teman harus optimalkan di dunia digital marketing ini? Saya bagi tools ini menjadi 3. Kenapa 3 ini? Ya, karena 3 ini nggak bakal lepas bagaimanapun perkembangan zamannya. Ya, walaupun dulu masih di tahap manual tanpa internet misalnya, ketiga ini tetap dilakukan. Walaupun sekarang sudah ada metaverse, ketiga ini tetap dilakukan. Ya, pertama itu adalah kegiatan list building. List building artinya membangun database pelanggan. Kalau zaman dulu manual dicatat ya, bahkan di counter-counter saat ini masih dicatat semuanya manual gitu ya. Membangun data pelanggan ini penting banget. Kedua adalah ngiklan, advertiser, promosi. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya promosi nggak bakal pernah hilang gitu ya dalam dunia digital marketing, dalam dunia marketing lah gitu. Terakhir website. Nah ini baru saat ini yang ketika zaman internet datang itu baru benar-benar dioptimalkan untuk bikin website. Dan sampai sekarang website itu selalu dipakai apapun teman-temannya, dan bentuk website ini banyak. Teman-teman itu pakai Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu ada websitenya. Teman-teman pengen cek ongkir di Pos Indonesia itu ada websitenya misalnya. Nah, nanti cari di internet Pos Indonesia. Lucu kalau Pos Indonesia nggak ada website gitu ya Pak Joni ya. Pasti punya website. Perusahaan-perusahaan besar pasti ada websitenya. Dan teman harus punya website tadinya. Oke, dari 3 hal ini, apa yang bisa kita gunakan tools untuk mengoptimasinya? Oke, pertama tools list building dulu. Di dunia digital marketing, untuk membangun data pelanggan, itu saya sarankan teman-teman bisa lewat email, WhatsApp, Telegram. Ya, 3 ini. Kalau saat ini, email marketing, teman-teman bisa pakai tools namanya kirim.email. Atau kalau saya sekarang pakainya Mailketing. Nah, ada juga buatan Indonesia tapi pakai dolar karena internasional marketnya itu Beardsend. 3 ini deh saya rekomendasikan. Tapi buat teman-teman mungkin yang pengen scale up lebih lah gitu ya, punya budget besar, maka banyak bisa pakai perusahaan luar seperti Mailchimp dan segala macamnya. Yang 3 ini kita pakai perusahaan Indonesia. Untuk WhatsApp tentu minimal kita bisa pakai WhatsApp bisnis, karena di WhatsApp bisnis kita bisa save kontak pelanggan kita lalu kita broadcast secara gratis. Ya, maka manfaatkan fitur broadcast di WhatsApp. Coba di sini saya tanya, ada nggak di sini yang sudah memanfaatin fitur WA broadcast? Nge-save kontak data pelanggannya, ya terus di-save. Ayo, ada nggak yang sudah nih benar-benar mengoptimalkan? Kan sayang tuh kita punya database pelanggan nih, punya orderan gitu. Nah, itu harus disimpan kontaknya, kita broadcast kan gitu. Jadi nanti bisa follow up, ya hubungi lagi, halo misalnya namanya siapa nih, Mas Ungus misalnya. Ya thank you banget kemarin sudah beli produk saya yang ini, kebetulan nih kita ada produk yang lain yang ini bla 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 segala macamnya dan lagi ada diskon gitu ya, ditawari lagi lewat broadcast-nya. Oke, rata-rata sudah ya kalau WA. Nah, juga bisa pakai tools-tools di luar WA pihak ketiga ya seperti DripSender. Terus ada lagi nih katanya apa bedanya dengan StarSender, Mas? Wah, kebetulan saya nggak pakai semuanya ya. DripSender pun yang ngelola tim saya, jadi saya nggak terjun sendiri gitu. Macam-macam, ada DripSender, ada WhatsApp, ya pokoknya apapun nggak masalah, teman-teman bisa pakai. Tapi kebetulan karena ini tim saya yang pakai ini, maka di sini saya masukin DripSender. Lalu ada Telegram. Nah, itu channel Telegram itu powerful juga teman-teman ya. Kalau saya di channel Telegram sekarang itu berapa ya? 14.000 subscriber lah channel Telegram. Nah, kalau sekali post itu bisa yang lihat mulai dari 1.000 sampai 2.000, 3.000. Bayangin itu manusia loh yang lihat iklan kita gratis lewat channel Telegram doang. Ya. Kalau di broadcast WA misalnya kita punya 1.000 kontak pelanggan, nah, kita brace juga. Nah, email marketing juga demikian, walaupun mungkin di Indonesia saat ini email marketing itu ya sudah cukup jarang lah orang yang membukanya. Tapi sekali lagi tergantung market Anda, siapa market Anda terlebih dahulu. Tetap harus dimanfaatkan. Kemudian advertiser periklanan, mau nggak mau harus ngonten, lewat konten. Ya, tentu bisa di seluruh media. Teman-teman ngiklan di Instagram, di YouTube lewat Google Ads Display. Ya, Telegram sekarang juga ada Telegram Ads-nya, walaupun masih belum optimal. Facebook Ads atau Meta Ads, TikTok Ads. Yang ngiklan. Jangankan ngiklan, yang gratisan kita coba dulu bikin konten gitu. Nah, ini harus teman-teman manfaatkan iklan. Ya, jadi nggak bingung lagi nih ngiklannya pakai apa ya? Ya pakai media sosialnya langsung gitu. Untuk web builder itu banyak banget teman-teman sebenarnya, tapi karena saya biasanya pakai WordPress dari dulu sampai sekarang, nah itu maka saya rekomendasikan teman-teman pakai WordPress karena menurut saya lebih murah, lebih fleksibel, pengen bikin apapun bisa di sini.
Mau toko online kah, mau landing page kah, mau personal information, official set, company profile gitu ya. Pluginnya belum lagi ya, pluginnya bisa nambah apapun. Bikin sistem membership, sistem toko online tadinya, sistem order, follow up email otomatis, follow up WhatsApp otomatis ya. Jadi karena ini open source WordPress ini, jadi kita bisa leluasa. Walaupun mungkin secara tampilan untuk pemula agak sedikit bingung. Yang penting teman-teman tahu nih, oh ternyata ini tools yang saya gunakan. Karena yang saya sharing di sini adalah sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Gitu. Jadi ini teman-teman ya, kita nggak bakal lepas dari yang namanya advertiser, website, dan database. Maka silakan teman-teman manfaatkan tools-tools ini untuk mengoptimasi penjualannya. Oke, ternyata banyak yang harus dipelajari. Coba di sini yang masih bingung, mulainya dari mana nih? Yang masih bingung nih, mulainya dari mana, ada nggak? Kan tadi sudah saya jelasin, atau udah dapat gambaran barangkali teman-teman rekan-rekan di sini. Oh, ternyata kita harus bikin ini dulu nih. Oh, ternyata harus ini dulu nih. Udah dapat gambaran nih, mungkin belum, boleh feedback-nya teman-teman di kolom chat. Atau masih bingung, boleh katakan bingung gitu, masih, aduh harus mulai dari mana ya? Apakah email marketing dulu, list building dulu, atau ngiklan dulu ya, atau konten dulu ya, atau mungkin juga harus bikin website dulu ya. Secara teknis, slide terakhir diulang Pak. Nanti ya boleh cek rekaman aja ya Kak Mas Jafar ya, siapa tadi? Kak Yuni. Ngiklan dulu kali, wah luar biasa. Minimal dari konten dulu, cek ombak kata Mas Jafar. Nah, baiknya mulai dari mana? Saya setuju banget tadi ya kata Mas Jafar. Kita mulainya lewat sosial media marketing, lewat konten. Ya, dalam digital marketing tadi ada internetnya, internet marketing. Dalam internet ada sosial medianya, sosial media marketing. Instagram, TikTok, Facebook. Ya, saya selalu aktif di 3 ini. Yang benar-benar informasi tentang konten dan jualan. Kenapa sosial media marketing, teman-teman ya? Karena saat ini ya, di era ini konten marketing itu luar biasa ya, atau bisa disebut sebagai content is king. Mungkin teman-teman juga pernah dengar. Konten adalah rajanya. Teman-teman pengen beli suatu produk, cek review dulu. Wah, saya pengen beli iPhone 14 nih ya. Cek review di YouTube-nya Gadgetin misalnya, atau di TikTok siapa gitu, Kocun misalnya. Ternyata iPhone 14 dengan 14 Pro beda ya. Wah, saya pengen yang ada Dynamics Island-nya nih, yang ada apa ya, poni di atasnya gitulah ya. Oh, ternyata adanya di 14 Pro gitu. Nah, dari konten akhirnya tahu. Atau apalagi lihat berita, informasi ya. Saya yakin nomor 1 itu lewat media sosial dulu, baru televisi. Bangun pagi lihat informasi di Instagram ya, info Bandung, info Padang ya, info Jabar, macam-macam, info Jakarta dan segala macamnya, banyak ya media sosial, konten-konten yang memberikan informasi tadi. Ya, termasuk lewat Instagram Post Indonesia misalnya nih, apa update baru nih yang ada di Post Indonesia misalkan. Kita nggak pengen ketinggalan berita barunya. Lewat konten terlebih dahulu, konten adalah rajanya ya. Hiburan juga lewat konten dulu, scrolling TikTok misalnya, scrolling Reels gitu. Lihat informasi tutorial cara masak ini, cara bikin kopi ini gitu ya. Tutorial cara bikin segala macamnya, tutorial make Zoom misalnya, tutorial make Adobe Podcast, tutorial order Post Indonesia misalnya, tutorial makai Postpay. Nah, pasti cek juga di YouTube atau di TikTok, di Instagram. Oh, ternyata tutorialnya gini. Akhirnya kita lakukan. Nah, itu semuanya dari apa? Konten. Dan ini gratis ya. Serta tren saat ini teman-teman kalau manfaatkan konten itu coba fokusnya ke vertical konten ya, atau portrait kayak story berdiri, serta short video. Jadi nggak usah panjang-panjang. Sat-set aja gitu ya. 1 menit cukup, bahkan 30 detik cukup. Nah, dan jujur memang konten saya itu mulai berkembang gara-gara short video ini. Sudah mulai konten itu 2019 di Instagram ya. Dan itu ya istilahnya apa adanya aja gitu, yang penting posting dan segala macamnya. Semenjak kehadiran TikTok, akhirnya saya coba masuk ke TikTok, bikin short video. Ternyata cocok nih sama saya, karena saya lebih suka ngomong di depan kamera, walaupun introvert garis keras juga, tapi sekarang sudah terbiasa dibandingkan bikin desain. Akhirnya apa, nemu momentumnya di situ, bikin short video. Nah, benar ini jadi trending. Masuk IG Reels, ya, Facebook Reels, YouTube Short sekarang. Gara-gara YouTube Short, subscriber saya juga naik tuh. Yang dulunya sulit naik, sekarang alhamdulillah bisa naik. Nah, ini trennya harus teman-teman manfaatkan. Serta satu lagi trennya adalah live streamer.
ya teman-teman nge-live gitu apalagi di TikTok sambil jualan. Tapi jujur saya pribadi itu kurang memanfaatkan live streaming. Nah, apa yang terjadi ketika teman-teman benar-benar bisa membangun konten ini? Tentunya kita bisa cuan terus-terusan tanpa ngiklan, budget iklan terlebih dahulu. Kata Mas Jafar tadi tes ombak dulu baru ngiklan kan gitu. Maka benar gratisan dulu kita coba. Kalau gratisan bisa optimal baru kita support dengan iklannya. Nah, bisa promosi produk sendiri lewat konten, promosi affiliate kalau belum punya produk, dapat endorsement ya. Kalau di TikTok itu sering dapat free produk atau sampel gratis, bisa menjadi pembicara speaker di bidang kita. Ya seperti mungkin nih, gara-gara saya ngonten di TikTok, Instagram, akhirnya Pak Joni tahu nih, oh ternyata ada Mas Fadil nih, seorang digital marketer. Cek Instagramnya, cek TikToknya, terus daftar jadi member, terus ngundang gitu ya buat ngisi acara di Pos Indonesia. Nah itu ketemunya gara-gara apa? Konten. Makanya teman-teman ya hari ini kalau pengen menguasai digital marketing itu baik banget teman-teman mulai dari konten ini. Nah, bagaimana cara memulai konten ini? Kan itu ya pertanyaan selanjutnya. Saya paham nih, saya pengen mulai konten. Maka pertama, teman-teman harus kenal dengan media sosial yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Ya, maupun Instagram, YouTube, Telegram, Facebook, ataupun TikTok. Dan kabar baiknya kita cukup pakai satu bentuk konten aja. Seperti saya sarankan tadi ada short video. Short video itu masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, masuk ke YouTube, masuk ke Facebook Reels. Ya, di Telegram tinggal untuk promosi di channel aja. Konten baru nih membahas tentang ini gitu ya. Nah, hal pertama kita harus kenalan dengan medsosnya lewat yang namanya algoritma. Yang memang secara khususnya saya memang nggak tahu pasti bagaimana algoritma itu kerja. Karena itu kan program di dalam itu, teman-teman ya, programming di dalam itu. Tapi secara ilmu yang kita cari dari berbagai sumber yang ada, ya, maupun dari orang dalam TikTok, maka alurnya kalau kita ngonten itu nggak bakal jauh dari sini. Bahkan Instagram juga hampir seperti ini. Ya, ini kan TikTok nih, saya screenshot. Nah, itu Instagram hampir sama aja, YouTube juga hampir sama. Dimana kalau zaman sekarang kita ngepost suatu video, bikin konten, itu semua kontennya pasti dianalisis. Lewat apa? Pertama, layak nggak kontennya tampil? Ya, jangan-jangan nih konten yang berbau sara, pornografi, ya bahan peledak, berbahaya, mencelakai orang lain, penipuan, dan segala macamnya. Oh, ternyata layak nih. Cek lagi, ini videonya tentang apa? Deskripsinya bagaimana? Hashtagnya apa? Musiknya apa? Itu dinilai semuanya. Serta di bagian analisis ini paling penting adalah siapa target audiensnya. Atau siapa orang yang bakal nonton video kita ini nanti. Karena nggak mungkin dong semua orang nonton ya, terutama di Instagram, teman-teman bisa cek ya, paling yang cek postingan kita itu cuma 8% sampai 10% orang lah gitu. Nggak mungkin dong 100% follower kita nonton langsung, nggak, ya pasti bertahap. Atau di TikTok nggak mungkin langsung 1 juta orang nonton, nggak, pasti bertahap. Ya, makanya siapa target marketnya? Oh, ternyata si Fadil ini ngonten tentang marketing. Marketnya adalah orang-orang yang suka marketing, tentang bisnis lah gitu ya. Kemarin tuh saya nge-post story tentang ngisi webinar digital marketing di Pos Indonesia. Nah, barangkali Pak Joni dan Pak Riki juga gitu yang nge-share gitu. Tentu marketnya adalah orang-orang yang benar-benar pengen go digital. Ya, yang daftar ini 122 orang saat ini kurang lebih. Tentu adalah teman-teman yang memang melek pengen go digital gitu. Ya, nggak mungkin sembarangan orang tiba-tiba mungkin yang nggak suka digital, ada apa nih digital marketing, saya cuma pengen rebahan aja deh gitu ya, saya cuma pengen udahlah yang jelas-jelas aja, saya jualan bikin toko offline aja, nggak pengen go digital. Nah itu berarti bukan marketnya. Maka siapa target market itu buatlah segmentasi pasarnya, mulai dari demografi, minat, sampai dengan perilakunya, umurnya berapa, ya gendernya apa, tinggalnya di mana, itu harus kita tahu juga. Kemudian juga minatnya apa dan perilakunya gimana. Nah, kalau di ads itu lengkap banget. Nah, sekarang kan ini bicaranya konten nih. Nah, maka nanti dia ketika kita sudah tahu nih segmentasi pasarnya seperti apa, maka buatlah konten sesuai dengan market kita tadi. Jadi nggak boleh random. Ketika konten tadi sudah kita post, ditargetkan ke audiens tertentu, maka akan diarahkan ke viewer dalam jumlah kecil dulu. Biasanya di awal itu 200 viewer, ditesting ke 200 orang dulu. Ya. Dari 200 orang ini akan dievaluasi oleh media sosialnya lewat apa? Performance rating. 200 orang tadi, apakah dia berinteraksi dengan cara mengasih like, comment, share, or save?
nonton sampai habis dan menonton ulang. Jadi dinilai dulu dari 200 orang, diuji coba dulu. Dan kalau boleh saya kasih poin ya, poinnya gini ya, kalau ada yang like kita poinnya dapat 2, komen dapat 4, share or save dapat 6, ya nonton sampai habis dapat 8, rewards atau nonton ulang itu dapat 10. Maka kunci bagaimana video kita kalau di TikTok itu bisa FYP, kalau di Reels itu bisa apa namanya gitu ya. Pokoknya for you Reels lah gitu, bisa ditonton banyak orang, maka performance ratingnya harus tinggi. Yang like harus banyak, komen banyak, share banyak, nonton sampai habis terutama, dan rewards. Ya, terutama 4 dan 5 nih, orang benar-benar nonton sampai habis, orang bahkan menonton ulang. Itu performance rating yang tinggi. Jadi dari 200 orang tadi, ketika poin yang ini tinggi, akan diputar ke atas. Ya, diputar ke atas dari 200 menjadi 1000. Dari 1000 menjadi mungkin 2000 atau 3000, terus 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta, dan seterusnya. Ya, jadi ada delay berproses karena ada penilaian di sini. Sekali lagi, makanya teman-teman kalau pengen kontennya naik, coba evaluasi dulu. Ya, tingkatkan ini, yang 5 hal ini. Nah, kalau berhasil, maka bisa. Tapi kalau tidak, maka diarahkan ke end push to viewer. Alias mungkin nggak ada lagi yang bakal nonton video atau postingan kita. Ya, paling cuma 5-10 orang. Benar-benar stuck di situ terus. Berarti nggak tergantung durasi aja, Mas. Ya, nggak. Ya, jadi sebenarnya pengaruh durasi. Kalau durasi kita panjang, itu dia nggak penilaiannya nggak complete view. Ya, tapi complete view-nya itu cuma mungkin 50%. Karena beda ya, video 1 menit nilainya dengan video 3 menit. Video 1 menit bisa jadi 100% dihitung complete view. Video 3 menit bisa jadi 50% atau 1,5 menitnya itu sudah terhitung sebagai complete view. Beda-beda. Ya, jadi intinya ini tadi. Oke, di sini semoga teman-teman bisa pahami. Next, kalau sudah kenal cara mainnya, maka selanjutnya jangan ngonten langsung. Ini sering banget saya lupakan, bahkan member-member saya sering juga, Mas Fadil minta evaluasi konten saya dong gitu. Malah saya nggak langsung ke konten, ke profil dulu. Karena ketika saya lihat profil, dalam tanda kutip ya, ini lu siapa sih kan gitu ya. Lu pengen bahas apa nih di Instagram, di TikTok gitu, nggak jelas dari profilnya. Maka profil terlebih dahulu. Pertama jelas orang pasti melihat nama terlebih dahulu ya. Karena nama itu menunjukkan branding kita, ada personal branding, ada bisnis, ada juga product branding. Kalau paling cepat memang personal branding dibangun. Tapi kalau nggak pengen personalnya dirinya, ya silakan aja bisnis brandingnya dibangun. Maka harus jelas. Kalau personal, contoh misalkan, ya saya rekomendasikan itu nama dan profesi, gitu ya. Fadil Aditya Digital Marketer, atau misalkan di sini ada yang namanya Fitri gitu ya, Bunda Fitri partnernya ibu muda, tuh edukasi parenting misalnya. Atau misalkan ada yang namanya Diana, Diana owner hijab bla 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 gitu nama hijabnya. Macam-macam. Kemarin juga ada member saya Mas Fadil, ini baiknya profil saya seperti apa? Saya kasih rekomendasi namanya Mada garis self development gitu. Jadi dia membahas tentang self healing, self development. Jadi dari namanya aja orang sudah kenal siapa dia. Ini penting ya, pilihan nama terlebih dahulu. Kedua adalah username juga jangan asal-asalan. Nah, kuncinya 2. Pertama itu nggak pakai angka kalau saya, kedua nggak terlalu panjang. Ya. Contoh misalkan Fadil Aditya. Tapi karena nama Fadil Aditya sudah banyak ya, bahkan kalau di Padang itu mungkin di Bukit Tinggi juga Pak Joni, kalau di tiang-tiang listrik kan itu ada Fadil Sumurbor, Fadil Sedot WC, banyak banget ya. Itu kalau saya bangun branding buat Fadil Sumurbor mungkin gampang terkenal di Padang gitu. Itu tadi ya, Fadil Aditya _E, karena ini uniknya di sini _E-nya. Nah, kenapa nggak Fadil Aditya Edwin? Ada satu lagi akun saya, akun lama itu Fadil Aditya Edwin. Nah, jangan pakai angka, Fadil Aditya 0703 bla bla bla, Fadil Aditya 2, Fadil Aditya 3, nggak usah. Karena kesannya adalah akun yang second gitu ya, second akun atau bahkan akun bodong. Kayak artis gitu, artis akun utamanya misalkan namanya Raffi Ahmad lah misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada Raffi Ahmad 0321. Lah, kok ada juga nih Raffi Ahmad yang 0321. Kan gitu ya. Akhirnya orang ragu, kurang trust, apalagi buat kita. Kalau artis mah gampang, udah jelas checklistnya. Buat kita maka butuh trust dengan menggunakan nama yang simple, tidak pakai angka, tidak terlalu panjang. Tapi ya boleh pakai angka asalkan angka itu adalah bagian dari branding. Seperti Cinema 21 ya, bioskop kan gitu ya, XX1,
atau ada brand yang pakai angka, silakan aja 7-Eleven misalnya. Yang ketiga adalah deskripsi di bio, itu harus menunjukkan siapa Anda, why atau ngapain di sini, dan how bagaimana caranya. Ya, Anda itu siapa? Oh, saya CEO and founder di Campus Marketing. Gimana caranya? Ya, nih bantu kamu bisa hasilin uang dari TikTok. Ini kalau di TikTok ya. Nah kalau sekarang itu saya ubah full bantu kamu belajar digital marketing lah intinya. Oh, gimana caranya? Nah, karena ini nggak cukup, ya dikasih panah ke bawah. Kalau di TikTok, di Instagram itu bisa cek highlight story atau klik join group di bawah sini. Nah, itu kan ada CTA-nya. Dari profil itu juga menunjukkan siapa Anda, ngapain Anda di media sosial ini, dan gimana cara membantu orang tersebut. Itu harus bisa menjawabnya. Keempat, jangan lupa juga cantumkan link di bio. Ya, kita marketing lewat konten, promosi lewat konten. Nah, itu juga manfaatkan link di bio. Karena kan nggak semuanya ada keranjang kuning kan. Di Instagram nggak ada keranjang kuning. Kalau di TikTok ya ada keranjang kuningnya. Tapi juga sesekali tentu beberapa hal kita arahkan ke bio, seperti ke website atau ke WhatsApp. Apalagi buat jasa, mungkin teman-teman jualan jasa seperti saya gitu ya. Pengen jasa bikin website, kalau teman-teman butuh bikin website, silakan klik link di bio saya. Kayak gitu, diarahin ke link yang ada di bio kita. Nah, kalau buat link bio, itu saya rekomendasikan teman-teman pakai link.id seperti ini. lynk.id. Kenapa? Pertama, karena bagi saya ini fiturnya udah paling lengkap dan gratis dibandingkan yang lain. Serta ini setahu saya memang buatan Indonesia, gitu ya. Kenapa enggak kita dukung produk lokal, kan gitu. Ya lengkap lagi, ini teman-teman juga bisa jualan produk fisik, produk digital, bikin event, berbayar atau gratis, ini semuanya bisa di sini. Ngumpulin database pelanggan tadi, list building juga bisa pakai link.id ini. Sekali lagi ini untuk buat bio link. Kalau untuk bikin website, ya website untuk checkout bisa. Di standar website lagi gitu, teman-teman pengen ada produk, foto, terus ada link order, nah itu bisa pakai ini nanti. Silakan diintip aja. Oke, baru nih kedua, kita masuk ke kontennya. Kalau tadi kan kita baru optimasi dulu nih, kenalan algoritma dan optimasi profilnya. Nah, sekarang gimana cara bikin kontennya? Tentu kita harus riset dulu dari ide kontennya. Kalau saya pribadi memang menyarankan selalu dari 3 hal ini. Ya mungkin teman-teman masih bingung nih mikirin ide konten di mana. Buatlah lewat pertama problem and solution. Semakin banyak problem masalah, semakin banyak solusi, semakin banyak konten yang bisa kita buat untuk memberikan solusi ini. Jadi perbanyaklah masalah dalam hidup supaya banyak konten gitu. Kalau teman-teman nggak punya masalah hidup, ya nanti kontennya sedikit. Atau lebih tepatnya, namanya bisnis, namanya digital marketing, itu pasti banyak masalah. Setiap kita menemukan ilmu baru, hal baru, pasti ada problem. Dan problem itu pasti ada solusi. Solusi itulah yang kita buat dari yang kita tampilkan di konten kita. Kedua, viral news. Apa nih yang lagi viral saat ini? Entah tiket Coldplay kah? Entah mungkin SEA Games Indonesia kemarin juara yang bolanya, gitu ya. Atau apalagi nih berita-berita viral saat ini mungkin yang bisa berhubungan dengan needs konten kita. Entah viral trending fashion, ya, trending skincare, tokoh trending bahkan, sesuaikan dengan konten kita. Terakhir, kalau masih bingung, ya udah ATM plus R, amati, tiru, modifikasi plus riset. Ya, kita tiru konten kreator lain, tapi kita cari juga sumber lain, riset dulu. 5 konten kreator misalnya. Nah, ini kelebihannya ini kekurangannya ini, itu kita bisa cek. Nah, kita amati, kita tiru, kita modifikasi untuk konten kita sendiri. Terus ada contoh ya, ini ada contohnya, problem misalkan nih, problem kebanyakan umat di TikTok kan bagaimana cara masuk FYP kan gitu ya. Saya jelasin tentang algoritma tadi, ternyata yang nonton 700.000 orang. Viral news dulu nih ya, nih screenshot lama bahwasannya dulu viral binary option kan gitu ya. Orang dapat komisi dari gagal judi 70%. Saya jelasin teman-teman bahwasannya ada loh affiliate marketing yang real komisinya itu 70%, tapi produk digital. Ya, bahkan Deddy Corbuzier juga main itu. Ya, affiliate marketing produk digital ditonton hampir 3 juta orang. Terus ATM plus R kemarin sempat viral, stuck di 200 viewer di TikTok khususnya. Ya udah, saya bikin konten, saya tiru konten orang lain, ternyata ditonton 200.000 orang. Gitu. Kemudian ya ide-ide tadi kita bisa cantumkannya ke dalam 5 headline ini. Ya,
mulai dari menyertakan angka urutan, ada angkanya dulu. Contoh misalkan nih 3 cara menghasilkan uang dari TikTok. Ya. 3 peluang usaha tanpa modal. Atau 3 outfit yang cocok untuk ke kondangan, gitu ya. News headline, berita. Timnas Indonesia Under-22 SEA Games dapat gol. Terus lanjutin pembahasannya sesuai dengan needs kita. Atau tiket Coldplay. Kemarin juga saya bahas nih ya tentang ada orang yang ngutang bahkan gadai motor kalau nggak salah. Bahkan ada yang nipu orang tuanya biar dapat bisa beli tiket Coldplay bareng pacar. Itu saya bikin konten. Itu kan dari berita idenya. Nah, itu dibuat lagi berita viral dibuat. Selective headline, cara emak-emak jualan laris di TikTok. Nah, selektif artinya marketnya spesifik nih, emak-emak doang misalnya. Ya, atau misalkan teman-teman di sini agen pos gitu ya. Bagaimana caranya meningkatkan orderan khususnya buat para agen pos se-Indonesia. Kan kayak gitu. Jadi marketnya jelas spesifik buat agen pos doang. Curiosity yang bikin orang penasaran, cara mudah memperoleh sampel gratis dari TikTok. Ya, atau apalagi misalkan nih before and after, cara saya menurunkan berat badan dari 80 kilo menjadi 65 kilo cuma dalam 1 bulan. Ini kan bikin penasaran. Storytelling. Nah, ini story headline ya. Sekarang modal curhat doang modal curhat doang didengar orang gitu. Ya, kita cerita ya. Cara saya memperoleh 100 juta pertama dari TikTok misalnya. Atau cerita bahkan curhat doang nih. Guys, kemarin tahu nggak sih saya lagi belanja di Indomaret. Ternyata mbak-mbak Indomaretnya seperti ini. Ya, akhirnya saya belikan gratis yang ini gitu misalnya. Ternyata konten saya viral loh guys. Blablabla, segala macamnya. Jadi cerita doang, modal curhat doang gitu ya. Atau mungkin masalah dengan tetangganya tapi hati-hati ya. Ini sering banget nih yang terlalu gampang memviralkan tetangganya. Lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dulu gitu. Oke, ketiga baru teman-teman mulailah bikin konten secara konsisten. Ingat harus konsisten. Kenapa? Karena apa yang membedakan diri kita dengan orang lain adalah konsistensi nantinya. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, khususnya di Indonesia ini, tapi dia nggak bisa konsisten. Malasnya tinggi, rasa malasnya. Padahal pintar, cerdas gitu. Dan bahkan saya punya teman yang cerdas banget bahkan daripada saya gitu teman-temannya. Pokoknya kalau udah kalau bahasa Inggris lah, matematika lah, kalau kita nanya apapun lah. Cuma kalau waktu sekolah SMA dulu, setiap ujian dia bermasalah terus gitu. Kenapa? Dia malas gitu. Dia kalau secara umum paham, tapi kalau secara belajar ini malas belajar lah istilahnya. Makanya cerdas pintar itu harus diiringi dengan konsistensi tadi, mau belajar, mau bertindak. Nah, sekarang teman-teman harus bisa menjadi konsistensi dan nanti bisa menjadi habitnya teman-teman. Bahwasanya habitnya ya seperti itu tadi. Ya putarannya nggak bakal lepas dari apa yang saya bahas tadi. Gitu ya. Nah, untuk buat teman-teman yang pengen bikin konten, tentunya ada beberapa alat yang dibutuhkan. Pertama jelas harus ada perekam kameranya, tapi zaman sekarang pasti teman-teman semua memiliki yang namanya smartphone, entah iPhone, entah Android, bebas. Nggak apa-apa kameranya apa ada dulunya aja, sama seperti saya memulai dulu, nggak masalah teman-teman. Kedua, ada perekam suaranya atau mikrofonnya. Bisa pakai HP dulu aja, jadi kita nggak perlu beli yang nomor 1, nomor 2 ini, cukup dengan apa adanya dulu lewat smartphone yang ada. Ketiga, ini rekomendasi buat teman-teman yang serius, tentu kita butuh yang namanya lighting atau pencahayaan. Supaya apa? Kameranya nggak ngeblur, tampilan visualnya bagus. Ya, serta ada penyangga kamera atau tempat stand holder HP lah gitu ya, seperti ini. Sorry, teman-teman malah jatuh. Nah, seperti ini ya. Ini kalau taruhnya di meja kan bisa simple nih daripada di mana gitu. Atau yang stand tinggi gitu juga bisa. Keempat, butuh software editing kalau teman-teman pengen lebih profesional. Kalau enggak ya mungkin bisa pakai bawaan seperti TikTok kan sudah ada bawaannya, Instagram juga ada bawaannya. Kelima, tools desain untuk pendukung desain kalau teman-teman konten gambar gitu ya, seperti story Instagram, postingan slide Instagram dan macam-macam. Nah, yang pengen saya highlight di sini pertama adalah soal lighting. Ya, sekali lagi tadi kamera perekam udah ada nih HP-nya. Sekarang optimasi coba pakai lighting-nya supaya kontennya lebih bagus lagi. Nah, di dunia perfilman gitulah ya, ada yang namanya 3-point lighting. Nah, apa aja itu? Pertama ada key light atau cahaya utama.
Kalau saya pribadi biasanya pakai softbox seperti ini, harganya 200 sampai 300 ribuan. Tapi kalau budgetnya masih minim misalnya, ya udah pakai ring light bisa, cuma 30-50 ribu, di bawah 100 ribu dapat. Ya, nggak ada budget misalnya, pakai cahaya matahari, manfaatkan, kita sudah disediakan cahaya yang super terang setiap siangnya. Kontennya siang hari di bawah sinar matahari, atau mungkin di depan pintu, di depan jendela yang terang. Karena ini akan meningkatkan kualitas visual dari gambar kita. Ya, karena intinya sebenarnya cahaya, bukan kameranya, teman-teman. Kamera memang penting, tapi kamera bagus tanpa pencahayaan yang bagus tetap jelek. Jadi cahaya dulu. Nah, kedua ada fill light atau cahaya pendukung. Nah, cahaya pendukung ini adalah cahaya yang disandingkan dengan cahaya utama tadi. Bisa pakai reflektor, atau kalau saya pakai LED seperti ini yang warnanya bisa digonta-ganti. Gitu. Kemudian ada backlight, atau mungkin banyak juga sekarang orang menyebutnya aduh kok saya lupa nih, partisipal atau apa gitu ya. Pokoknya cahaya yang bisa fleksibel lah gitu, mau warnanya digonta-ganti, praktikal light gitu ya. Cahayanya bisa digonta-ganti, tempatnya bisa dimanapun, bisa di belakang, di samping, kiri, kanan, dan seterusnya. Itu bisa pakai lampu neon, bisa lebih murah 30.000. Nah, cuma 30.000, atau lampu LED. Bahkan sekarang juga saya pengen mau order nih, habis ini saya order rencana nih buat lampu neon untuk menambahkan lighting di sini. Nah, nanti penempatannya seperti ini teman-temannya, bikin konten, kita berdiri, di depan ada kamera. Nah, key-light itu 45 derajat di sini, di kiri kita atau di kanan kita juga bisa. Fill light-nya 45 derajat, dan backlight atau particle light tadinya ya bebas di belakang sini pokoknya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen serius bangun kontennya. Nah, ini yang terjadi ketika kita optimasi untuk konten ya dengan dengan HP yang sama. Ini memiliki visual yang sangat jauh berbeda, teman-teman. Apalagi ini masih memanfaatkan yang namanya key-light dan fill-light. Belum lagi nanti saya pakai particle light di belakang sini. Jadi jangan buru-buru mikir, aduh saya harus beli nih iPhone 14 atau minimal iPhone XR gitu ya. Saya harus beli nih kamera digital 20 juta. Jangan dulu ya. Coba mulai dulu dengan HP apa adanya dulu, tapi didukung dengan lighting yang mungkin harganya modalnya nggak sampai 300.000 gitu. Lalu software apa yang bisa digunakan? Nah, ini saya akan sharing pengalaman saya pribadi, itu biasanya pakai teleprompter dan editing di CapCut. Teleprompter itu tempat membuat skrip. Jadi setiap saya bikin konten, saya selalu bikin skrip. Nah, kalau teman-teman pengen langsung tanpa skrip bisa aja, tapi lebih baik kalau pengen terstruktur penyampaiannya, maka bikin skrip dulu. Termasuk rekam video. Ya, teleprompter ini suatu alat yang mana kita nggak perlu ngafal teks lagi, cukup baca teks sambil merekam. Seperti teman-teman baca berita di mana lah gitu ya, di televisi. Nah, itu pembawa beritanya nggak ngehafal teman-teman ya, tapi dia membaca kan, ada teleprompter dia baca gitu ya. Lalu baru masuk ke editing pakai aplikasi CapCut. Ya, nanti untuk tutorialnya silakan dicek aja, karena kan hari ini kita nggak fokus bahas tutorial editing nih. Yang penting teman-teman tahu ternyata Mas Fadil makanya ini teleprompter dan editing di CapCut. Untuk optimasi audio, ya kalau teman-teman pengen suaranya lebih jelas lagi, lebih jernih lagi, tentu bisa dioptimasi. Yang tujuannya tentu juga untuk memperjelas dan memudarkan suara bising, noise. Bisa pakai mic wireless, ya, atau Laravel, apa sih namanya, yang clip-on gitulah teman-teman ya. Bisa juga pakai mic USB, ya seperti saya ini pakai 7Rims, ini pakai mic USB, mungkin teman-teman bisa dengar perbedaannya ya. Kalau suara di depan seperti ini, di belakang seperti ini, jadi beda banget antara depan dan belakangnya. Gitu. Jadi pengaruh banget kalau kita punya mic ini. Sekali lagi ini bertahap, nggak langsung wah harus beli nih, nggak juga teman-teman ya, tentu bertahap. Nah, sedikit kesimpulan tentang apa yang kita bahas dari tadi teman-teman ya. Pertama tadi kita bahas tentang fundamental digital marketing, di mana bahwasannya teman-teman yang pengen go digital, pengen masuk ke dunia digital, maka tugas utamanya adalah menghadirkan produk toko kita, atau kalau pengen personal branding maka personal kita secara online. Bisa di media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, manapun itu, bisa lewat Google My Business, bisa lewat marketplace lokal, masuk ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, semuanya. Bisa juga lewat penyedia-penyedia lokal, mungkin kalau kita punya jasa Traveloka misalnya, ya jasa cleaning service masuk ke
Maxim Service kan ada itu, Gojek segala macam. Jual barang bekas masuk ke OLX misalnya. Jual mobil misalnya masuk ke Carsom, Facebook Marketplace, macam-macam. Ya, jadi saya banyak nih sebut merek jadinya. Gak apa-apa, yang penting teman-teman paham ya fundamentalnya bahwasanya kita harus hadir dulu di situ secara online. Lalu dengan hadir ini baru kita optimasi dengan 7 skill tadi. Pertama adalah digital marketernya, yaitu orang yang pemikir strategis. Kedua harus mampu bangun kontennya, desain video writer. Ketiga, copywriter, harus bisa menulis, ya. Bikin skrip itu butuh ilmu juga, kan nggak sekedar bikin skrip doang. Apalagi posting di Facebook, di Instagram yang teksnya panjang itu harus punya copywriternya, ilmu copywritingnya. Keempat, advertiser, si tukang iklannya, ya nanti bisa ngiklan di Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads, atau Shopee Ads dan lain-lain gitu ya. Kelima, keenam itu yang bertanggung jawab untuk bikin websitenya. Dan ketujuh adalah customer service yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Mas Fadil, kayaknya ada yang poin penting nih ketinggalan, ya, yaitu finansial. Karena finansial kan penting, sangat penting sekali. Ya, tapi finansial tentu kita mulai dari kita dulu, ya. Jadi mungkin bisa merangkup ke digital marketernya dulu. Pokoknya merangkup ke pekerjaan kita. Karena nggak mungkin kita baru mulai langsung nih, bro, gue percayain finansial gue ke lu, udah lu aja atur sendiri. Nah, nggak bisa, kita harus paham dulu keuangan kita sendiri. Gitu ya, makanya tadi 7 itu yang saya jelaskan tadi. Terus tools apa nih yang bisa untuk mengoptimasi skill-skill yang tadi gitu ya, yang sudah kita ketahui tadi. Mulai dari list building, pemanfaatan email marketing gitu ya, pemanfaatan WhatsApp broadcast, Telegram dan macam-macam. Mulai dari advertiser buat ngiklannya atau bikin kontennya ya di media sosial. Terus bikin website untuk wadah sebagai rumahnya lah, rumah online-nya gitu. Dan baiknya mulai dari mana? Dari sekian banyak skill dan tools yang ada, tentu kita bisa mulai dari konten. Karena sekali lagi tren sekarang adalah trennya short video dan live streamer. Teman-teman benar-benar ya harus memanfaatkan konten. Konten is king. Orang-orang apapun sekarang lihat dari konten. Mau sebar hoax pun taunya dari konten hoaxnya gitu ya bahasanya. Makanya saatnya sekarang kita memanfaatkannya untuk hal positif dan produktif. Serta juga jangan ketinggalan buat tren-tren yang ada. Entah kita kenal yang namanya metaverse kah, entah kita kenal yang namanya artificial intelligence kah, kita harus memanfaatkannya sebagai suatu wadah. Kita nggak bergantung ke dia, tapi sebagai wadah. Yang wadah ini apakah nanti bermanfaat untuk hal positif atau nanti bisa juga negatif kan gitu. Seperti tadi ChatGPT ada yang pakai buat bikin skripsi misalnya. Kan salah kalau untuk bikin skripsi, tapi untuk idenya, teorinya, untuk bikin skripsi bisa sebagai asistennya, silakan aja. Nah, itu yang harus jangan sampai ketinggalan. Nah, yang namanya tren akan selalu berkembang, akan selalu update, tapi kalau teman-teman nggak mulai hari ini juga memahami fundamentalnya dulu, melakukan hal-hal ini, nanti makin ketinggalan lah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita kecewa belakangan. Start sekarang juga, sekali lagi saya sampaikan, ilmu ini hanya sebagai materi, teman-teman harus benar-benar mempraktekkannya. Nah, mungkin juga pertanyaan selanjutnya, Mas Fadil, saya pengen lebih fokus lagi mendalami ini, apakah ada kelasnya nih? Saya izin juga promosi nih. Jadi saya punya kampusmarketing.com, sebuah platform pelatihan digital marketing. Alhamdulillah saat ini sudah ada 8 kelas online, ada kelas bikin website landing page. Teman-teman pengen belajar bikin website, bisa silakan, nanti juga dikasih gratis hostingnya. Pengen menguasai email marketing list building, ada. Ya, pengen menguasai TikTok marketing, baik TikTok Shop-nya, TikTok Affiliate, TikTok Ads-nya ada. E-course Facebook Ads-nya ada, Google Ads-nya ada, affiliate marketing ada. Yang pengen fokus seperti saya jualan bisnis digital, produk digital, rebrand digital, itu juga ada. Dan terakhir ada customer service mastery, karena ini penting juga. Jadi inilah kenapa saya mendirikan kampus marketing, supaya yang skill tadi itu ada wadahnya, tempat teman-teman belajar lebih dalam lagi. Ya, nanti boleh dibuka kampusmarketing.com. Atau kalau butuhnya jasa nih, misalkan nggak bisa handle sendiri, pengen jasa, boleh juga nanti DM saya di Instagram @fadiladitya_. Oke, demikian teman-teman ya materi kita di siang hari ini, luar biasa banget. 100 orang lebih sudah bertahan di sini untuk belajar menjadi lebih produktif dan positif bareng saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan habis ini kita masih ada sesi Q&A ya. Saya akan kembalikan dulu ke moderator kita. Silakan Pak Riki dan Pak Joni. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih luar biasa nih Mas Fadil. Ilmunya. Ada Bapak Ibu 7 sekalian,
Ada 7 Pak Riki, 7 fundamental tentang hari ini. Digital marketing, content writer, copywriter. Kita harus tahu tentang bagaimana beriklan, Facebook Ads, atau Meta Ads dan sebagainya. Kemudian buat website atau landing page, kemudian customer service. Ada 7. Jadi yang disampaikan Mas Fadil tadi itu luar biasa nih, banyak banget nih. Cocok nih buat agen pos nih Pak Riki nih. Iya, jadi buat teman-teman agen pos maupun para UMKM koperasi nih yang punya produk, baik itu tadi Mas Fadil sudah jabarkan, mau jualannya barang maupun jualannya jasa juga bisa menggunakan tips dan triknya dari Uda Fadil nih. Luar biasa. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena acara ini memang sengaja diadakan oleh IAKA sama PT Pos Indonesia untuk mengencourage, untuk membuat teman-teman UMKM koperasi BUMDes ini untuk bisa go digital, karena kami percaya nih, Indonesia nih punya produk-produk yang sangat luar biasa beragam, berkualitas gitu ya, yang sangat disayangkan sebenarnya hanya bisa jualan di daerah sekitarnya saja. Hanya jago kandang kalau boleh saya bilang. Gitu. Padahal produknya ini sangat-sangat bersaing gitu ya. Baik di pasar domestik Indonesia yang sangat luas maupun di mancanegara. Dengan era digital yang sekarang ini, kita mengundang teman-teman para pengusaha ini untuk bisa go digital gitu ya, pemasaran baik di seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa go internasional gitu ya. Karena PT Pos sendiri mendukung perkembangan UMKM untuk bisa ekspor. Ekspor itu pengertiannya bukan cuma, kalau kita dulu kita cuma tahu kalau ekspor itu harus ngirimnya 1 kontainer atau setidak-tidaknya setengah kontainer gitu ya, 20 feet. Padahal kalau kita kirim 1 tas keranjang anyaman aja ke Malaysia, 1 aja, itu udah termasuk ekspor itu Bapak Ibu. Dengan menggunakan insight yang tadi udah Fadil jabarkan, ini tidak tertutup kemungkinan pembelinya Bapak Ibu sekalian ini bisa dari Malaysia, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Singapura, Australia gitu. Beli cuma 1 tas anyaman, kirim lewat pos, itu Bapak Ibu sudah ekspor itu. Nah, di sini kami juga memberikan kesempatan kerjasama kemitraan ya, buat Bapak Ibu yang mau bergabung menjadi mitranya PT Pos, membuka keagenan franchise kantor pos gitu. Tujuannya apa? Supaya ketika Bapak Ibu sudah berhasil jualan produknya, tadi misalkan ada pembeli beli tas anyamannya dari Malaysia, sudah barang tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan keuntungan dari jualan tas anyamannya kan. Nanti ketika Bapak Ibu bergabung sebagai mitra PT Pos, lalu kirimannya tersebut dikirim melalui agennya Bapak Ibu, ini akan mendapatkan tambahan fee lagi, akan mendapatkan imbal jasa. Jadi kalau saya sama Pak Joni ini nyebutnya nih, dapat double cuan. Nah, 2 kali cuan. Dari untung jualan barangnya, ditambah lagi akan mendapat imbal jasa dari ongkirnya. Nah, izin saya share screen Pak Joni, udah Fadil ya. Oke, nah di sini saya sebagai dari PT Interindo Arta Kreasi, ini kami adalah strategic partnernya dari PT Pos Indonesia. Ini diminta oleh direksinya PT Pos Indonesia untuk mengembangkan franchise kantor pos di seluruh Indonesia. Jadi kami adalah perusahaan swasta yang mana kami merupakan startup teknologi. Ya, awalnya kita berbisnis untuk layanan PPOB, untuk pembayaran tagihan rutin bulanan, untuk bayar listrik, bayar air PDAM, bayar BPJS, lalu juga untuk pembelian pulsa, paket data, ada voucher game, token listrik, dan lain sebagainya. Untuk alamat kantor kami di Alam Sutra.
di Tangerang. Nah, untuk PPOB sendiri kami sudah memiliki sekitar 400.000 agen di seluruh Indonesia. Dengan transaksi PPOB yang sudah berjalan, ini mencapai 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan untuk keamanan dan backup ini setara dengan fintech, financial technology. Produk PPOB yang sudah ada di aplikasi kami, ini lebih dari 1.000 produk digital. Dan kami juga termasuk salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, jumlah penduduk Indonesia yang hampir menyentuh 300 juta atau lebih tepatnya sekitaran 280 juta lah sekarang. Ini merupakan pasar yang sangat besar nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya produk dari UMKM, dari BUMDes, dari koperasinya hanya bisa jualan di daerah sekitar, ini sudah saatnya harus melek digital. Karena pasarnya Bapak Ibu tuh ada 280 juta calon pelanggan yang potensial untuk bisa beli produknya Bapak Ibu. Nah, dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, terlebih lagi sekarang penetrasi internet ini sudah sangat luas. Hampir seluruh wilayah Indonesia sudah tersalur internet. Kalau misalkan pengguna internet Indonesia aja sudah 80% misalkan, ini berapa ratus juta penduduk Indonesia yang bisa melihat produknya Bapak Ibu menjadi potensial customer dari Bapak Ibu. Nah, terlebih lagi berkaca dari 2-3 tahun terakhir, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, kita mengalami COVID-19. Sebenarnya ada berkah juga di balik COVID-19. Kalau Bapak Ibu perhatikan selama PPKM yang diberlakukan pemerintah 2 tahun terakhir, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat Indonesia. Sebenarnya bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Kalau dulu kita mau beli mie instan, beli gula, garam, beli sabun, kita harus jalan ke warung. Tapi selama COVID kemarin, 2 tahun terakhir saya sendiri mengalami, saya mau beli mie instan aja, saya sudah tidak ke warung lagi. Saya belanja melalui jempol, melalui jari. Tinggal klik, 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 besok, lusa, barang sampai. Nah, kalau kita lihat nih, e-commerce di Indonesia ini tumbuh dengan sangat luar biasa, dimulai dari 2020 kemarin. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu berjualan di salah satu e-commerce ini sangat luar biasa pastinya. Gitu. Ketika kita jualan di e-commerce, gitu ya, di media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok sekarang, ini tidak terlepas dari layanan jasa kurir. Karena belum ada satu teknologi yang memampukan satu barang ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain, gitu ya, tanpa melalui jasa kurir. Perlu ada petugas yang ngirim, perusahaan yang ngirim. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos ini memiliki setidak-tidaknya satu kantor pos cabang di seluruh wilayah. PT Pos sudah memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kemitraan agen pos ini sudah hampir mencapai 50.000. Nah, layanan yang nanti Bapak Ibu bisa terima dari masyarakat sekitar ketika bergabung membuka keagenan PT Pos, yang pertama, menerima masyarakat yang mau membayar tagihan rutin bulanan, seperti bayar listrik tadi, PBB, BPJS, ya, bayar PDAM, bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Lalu yang kedua, melayani untuk pembelian
atau top up isi ulang, pulsa, paket data, token listrik, voucher game, top up e-money, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nah ini ketika Bapak Ibu sudah jualan di digital, nah nanti Bapak Ibu juga melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, nah, Bapak Ibu juga melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, atau yang disingkat UPU, United Postal Union. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Yang kelima, nanti Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, kartu pos, materai, dan lain sebagainya. Terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos dalam transformasinya menjadi perusahaan milenial. Yang pertama, PT Pos juga sudah ada layanan kiriman COD, cash on delivery. Ini sangat berguna, dimanfaatkan buat Bapak Ibu yang berjualan di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Ketika calon pembeli ini tidak mau transfer pembeliannya, bisa menggunakan kiriman COD, cash on delivery. Nah, kurir Pak Pos mengirimkan barang ke pembeli, nanti pembeli tinggal menitipkan uang transaksinya ke Pak Pos. Yang kedua dan ketiga, PT Pos Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee ya, untuk kiriman cashless. Kenapa harus bergabung lewat IAK? Yang pertama, kita di satu aplikasi ini kita satu saldo untuk semua transaksi, Bapak Ibu. Untuk pembayaran, untuk top up isi ulang, maupun untuk kirim-kirim, semua satu saldo. Aplikasi yang nanti dijalankan ini bisa dibuka di web, di PC atau di komputer, dan juga di Android, HP Android. Yang ketiga, di IAK, fee atau imbal jasanya kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok langsung terima fee. Yang keempat, untuk imbal jasa layanan kurirnya kita tidak potong PPh. Lalu untuk pembatalan kiriman, saldonya juga kembali saat itu juga real time. Nah, untuk Bapak Ibu pemilik agen pos yang operasionalnya diserahkan kepada karyawan, ini bisa mendownload laporan transaksi secara real time. Saldonya itu digunakan untuk apa aja, bisa dimonitor. Nah, kita coba hitung-hitungan bisnisnya. Berapa sih nanti besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima? Kalau kita lihat di tabel, itu untuk layanan, ini keseluruhan layanan yang disediakan oleh PT Pos, baik domestik maupun internasional. Kita coba lihat hitung yang kiriman domestik terlebih dahulu. Layanan yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkirim lewat PT Pos yang nomor 2, Kilat Khusus, dan yang nomor 5 nih, Express. Dengan imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima untuk omset di bawah 25 juta sebulan adalah 17,5%. Kalau omsetnya sebulan sudah di atas 25 juta, persentasenya naik menjadi 20%. Coba kita hitung bisnisnya. Kita coba asumsikan kalau dalam satu hari ini rata-rata ada 40-an paket dengan ongkir 25.000 lah misalkan. Maka dalam sebulan Bapak Ibu mendapat omset 25 juta. Kita kali 17,5%, maka sebulan ada tambahan fee 4.375.000. Lalu ketika omset kirimannya sudah 100 juta sebulan, ini persentasenya menjadi 20%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan pendapatan, ini sudah mendapat 20 juta. Ini di luar keuntungan yang tadi jualan barangnya ya. Ini cuan kedua kalau kami katakan. Ini adalah gambaran beberapa mitra yang sudah bergabung membuka keagenan kantor pos.
Nanti syarat pengajuannya yang nomor 1 sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena nanti Bapak Ibu akan membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak dari masing-masing wilayah. Yang ketiga, nanti akan ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Memiliki perlengkapan, ada komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Saat ini untuk pengajuannya bisa perorangan ataupun badan usaha. Untuk perorangan, dokumen yang perlu disiapkan KTP, kartu keluarga, NPWP, dan cover buku tabungan. Sebagai gambaran ketika Bapak Ibu mau membuka jasa kurir yang swasta, ya, kalau sekarang di Jakarta ini biaya franchise atau biaya kemitraan untuk membuka jasa kurir swasta itu ada yang puluhan bahkan sampai ratusan juta hanya untuk biaya kemitraan atau franchise. Nah, kami dari IAK beserta dengan Pak Joni dari PT Pos ini berkomitmen untuk pengembangan UMKM, BUMDes, dan koperasi. Maka untuk saat ini kita memberikan gratis biaya pendaftaran tanpa biaya pendaftaran. Nah, karena gratis tanpa biaya pendaftaran, maka perlengkapan peralatan, karyawan, renovasi tempat, ini semua dikerjakan atau disediakan oleh calon agen. Ini support yang sudah kita lakukan, BUMDes Talk dan Postpreneur, yang sudah berjalan dari awal sampai hari ini nih. Jadi ke episode ke-69 hari ini. Ini flow-nya. Ketika kami sudah menerima dokumen pengajuan yang lengkap, kami akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, kantor pos wilayah, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional, karena sekarang ini izin operasionalnya dikeluarkan secara terpusat. Setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita akan atur waktunya untuk training. Setelah training, Bapak Ibu sudah bisa menerima pelanggan yang mau berkirim. Terakhir, ada animasi 2 orang yang mau berkirim, yang satu ke kantor pos, satu lagi ke jasa kurir swasta. Yang ke jasa kurir swasta nanya ke temannya yang kirim lewat pos, bro, kok kirimnya ke kantor pos? Emangnya PT Pos Indonesia masih eksis gitu ya. Temannya yang ngirim lewat pos nanya, kenapa ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Kenapa? Karena rupa-rupanya ini perusahaan-perusahaan jasa kurir swasta banyak menggunakan layanan pos untuk penerusannya. Karena biasanya mereka hanya kuat di kota-kota besar. Lalu ketika ada kiriman di daerah tertentu yang tidak tercapai oleh mereka menggunakan kiriman lewat pos. Jadi ngapain pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab, dan Uda Fadil nih siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk berkembang. Kita buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, dengan syarat harus dinyalakan on cam ya, supaya kita kenal. Ya Pak John, ya udah. Silakan di raise hand, nyalakan kameranya yang ingin bertanya. Itu saya bertanya dulu lah Pak Riki ke Mas Ya, Fadil. siap. Ya. Mas Fadil, saat ini kan untuk konten banyak kan AI yang berkembang nih, tool-tool yang gratisan atau yang berbayar. Salah satunya dengan OpenAI lah, ChatGPT ya untuk itu ya. Jadi ChatGPT saja bisa membuat e-book ya, misalnya buat tema-tema e-book yang 50 lembar, nah kita bisa jual lagi gitu ya. Jadi
dengan ChatGPT kita bisa mendapatkan uang juga gitu dari kita membuat salah satunya dengan e-book ya. Misalnya belajar digital marketing menggunakan Facebook Ads misalnya. Jadi di ChatGPT itu ada, tolong buatkan 7 poin misalnya begitu. Kira-kira apa memang bisa ya seperti itu ya Mas Fadil? Baik Pak Joni. Kalau jawabannya bisa atau enggak, jawabannya tentu sangat bisa sekali dan itu memang sudah dilakukan dan terbukti. Contohnya kemarin itu ada Ko Denny Santoso, tahu ya? Dia jualan buku, kalau nggak salah affiliate marketer Black Book. Nah itu di bawahnya ada tulisan by ChatGPT. Jadi buku-buku itu memang ditulis berdasarkan apa dari jawaban ChatGPT. Tapi tentu nggak mentah kita ambil gitu ya, copy paste ChatGPT enggak. Tapi sumbernya dari situ. Jadi jawabannya bisa banget. Apalagi teman-teman di produk digital, kita kan sudah bisa jualan e-booknya. Nggak perlu bayar cetakan lagi gitu ya. Nggak perlu pakai publishing gitu dan segala macamnya. Cukup kita minta aja gitu ya ide di ChatGPT tentang artikel apa atau e-book apa yang akan kita tulis. Step by step, mungkin ada poin 1 tentang ini, poin 2 tentang ini. Nanti dikumpulin misalkan tutorial cara beriklan di TikTok Ads, jadikan satu e-book. Nah, e-booknya kita jual itu bisa banget, tapi tentu tetap ada kreditnya lagi tuh, mungkin di situ support by ChatGPT atau bagaimana. Jadi bisa banget bahwasanya AI ini saat ini menjadi asisten kita. Nggak cuma dalam bentuk teks ChatGPT, ada juga AI yang mendukung banget buat editing konten ya, seperti yang baru di Adobe Fly apa gitu, saya lupa. Untuk editing podcast. Jadi orang bicara langsung tercut, fokus ke orang yang ngomong di podcast tersebut. Itu ada viral kemarin, serta editing ilustrasi dan segala macam. Jadi banyak banget yang bisa memberikan peluang untuk kita menghasilkan cuan dari artificial intelligence ini. Soalnya kalau sudah kita dapatkan step-stepnya di ChatGPT itu, kita kopikan ke Word ya, kemudian kita menjadikan kayak buku yang e-book yang covernya siapa ya? Oke, kalau saya pribadi itu kan nulis e-book benar-benar murni nulis sendiri ya, berdasarkan pengetahuan saya. Tapi tetap kemarin itu saya testing buat ide di ChatGPT, nyari ide lah gitu tentang tulisan e-book terbaru saya yang TikTok Ads. Nah ternyata oke deh, lumayan nih bisa saya pakai idenya, saya tulis. Tapi saya tulis biasanya nggak di Word, namun di Canva langsung. Biasanya kenapa? Karena di Canva itu saya langsung bisa editing buat background, gampang gitu ya. Ngasih tagline, ngasih apapun di Canva itu lebih gampang, lebih enak lah, drag and dropnya lebih gampang dibandingkan di Word kalau saya pribadi. Nah untuk desainnya itu saya bikin juga di Canva, kita bikin gambar petak dulu, buku depannya, terus nanti dimasukin ke mockup. Nah, di website itu nanti bisa diketik mockup book online gitu. Mockup book online. Nah, itu ada website saya biasa pakai, kalau nggak salah namanya Place It kalau nggak salah ya, atau Daily Maybook atau apa saya lupa. Nanti tinggal upload aja gambar kita di situ, otomatis nanti dibikinin cover bukunya. Jadi udah otomatis, udah kayak artificial intelligence juga tuh. Gratis banget. Jadi luar biasa zaman saat ini, apapun bisa dengan mudah, dengan cepat, bantuan tool-tool seperti OpenAI, ChatGPT dan lainnya ya. Ini sekarang sudah ada yang buat konten-konten yang menggunakan orang lain dan ada suara-suara yang saya pilih teks ya, tinggal speaknya, misalnya kita tidak bisa berbicara di konten video ya, mungkin videonya video orang lain tapi bisa menceritakan tentang produk kita misalnya begitu. Benar bisa banget. Cukup rekan-rekan, cukup banyak banget ini cara-cara kita untuk bisa memanfaatkan digital marketing. Salah satunya dalam membuat konten. Tadi Mas Fadil bilang konten is king ya. Kalau bisa jadi King Kong gitu. Jadi sudah King Kong, jadi luar biasa gitu. Jadi benar-benar nge-hook, benar-benar di for your page, FYP di viral, orang bisa tahu tentang branding kita, tentang produk kita ya. Jangan lupa tadi sampaikan Mas Fadil tadi, setiap misalnya teman-teman masih menggunakan media sosial,
IG, Facebook atau TikTok, itu profil di akunnya itu harus lengkap. Namanya, kemudian profilingnya, kemudian apa manfaatnya bagi orang melihat untuk akun kita, kemudian info lengkapnya tuh ada Linktree atau LinkedIn ya tadi yang sampaikan Mas Fadil, itu bisa dipakai. Kemudian tinggal posting yang sesuai dengan keinginan fast fashion ya, atau keinginan yang ingin dia jual gitu ya. Apalagi kalau nge-boosting dengan Facebook, dengan TikTok Ads itu bisa. Tapi Mas Fadil, saya coba pakai Facebook Ads sama TikTok Ads, itu interest untuk karakter profiling audiensnya itu lebih lengkap di Facebook Ads ya daripada TikTok Ads. TikTok Ads itu hanya orang suka. Kalau di Facebook itu ada jenis umur sekian, lebih lengkap interestnya daripada TikTok Ads. Apa memang begitu, Mas? Pernah riset nggak? Oke, sebenarnya apa ya? 90% gitu ya, yang paham Facebook Ads, cara kerjanya, teknisnya itu pasti paham TikTok Ads. Karena memang hampir sama sebenarnya. Bahkan di TikTok Ads itu sekarang dibuat bikin simple. Untuk targeting sendiri itu sama. Di TikTok bisa lewat demografi, di mana daerahnya, lokasinya, gendernya, umurnya, minatnya juga spesifik, apakah ke skincare, perawatan wajah, atau ke kesehatan, atau ke pegawai pekerjaan gitu ya, pegawai negeri, ada mungkin untuk anak kuliahan, fashion, perawatan wanita, laki-laki, tas, itu lengkap juga. Jadi hampir mirip, hampir sama dengan Facebook dan TikTok. Bedanya kalau di TikTok itu marketnya lebih ke kategori, jadi memang luas nanti. Ketika kita setting marketnya di TikTok Ads itu biasanya bisa mencapai 20 juta, 30 juta orang gitu. Jadi luas. Settingannya luas kategori. Sedangkan di Facebook Ads itu memang spesifik. Ya mungkin marketnya 3 juta atau bahkan di bawah 3 juta. Keduanya sama-sama bagus kalau kita memang tahu caranya, pola kerjanya gitu ya. Jadi harus benar-benar kita manfaatkan. Barangkali teman-teman nanti momentumnya beda-beda nih. Ada yang berhasil mungkin di TikTok Ads lewat shop purchase-nya ya. Jadi iklan keranjang kuning, iklan live. Ada juga yang berhasil mungkin di Facebook Ads-nya atau di Instagram Ads-nya. Nah, itu harus dicoba di mana momentum atau rezeki kita di situ gitu. Oke, berarti kita harus coba dulu ya di platform ini, platform IG, di Facebook, Yes, di benar. ya. Mana yang mendapatkan cuan ya dari 3 platform tersebut ya. Mudah-mudahan ya ini luar biasa nih. Jadi teman-teman mendapatkan insight. Kalau kepingin lebih dalam lagi, ingin mendalami tentang digital marketing, silakan hubungi ya, bisa buka websitenya kampusmarketing.com ya, Mas ya. Benar banget. Marketing.com. Silakan teman-teman bisa mengakses dan lihat kelas-kelas Mas Fadil untuk bisa lebih dalam lagi nih mempelajari. Tadi ada 8 e-course. Mungkin saya ada berapa yang sudah beli, mungkin saya akan coba cari lagi yang lain yang saya butuhkan untuk belajar biasa nih. Jadi saya bisa buka lagi dan bisa akses. Karena kan memang ilmu digital marketing ini 3 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu sudah akan berbeda dengan sekarang, atau setahun akan datang akan berbeda. Jadi terus diupdate gitu. Terus diupdate, apalagi misalnya sekarang nanti seperti Facebook ya. Facebook sekarang Meta namanya, Meta Ads ya, yang bisa masuk ke IG, placement ads-nya itu bisa di IG atau di Facebook atau di WA lah misalnya. Sekarang katanya mau bisa di WA, untuk story WA. Tapi kalau TikTok ya masih untuk mempromosikan produk di keranjang kuningnya, atau juga profil akunnya ya, bisa untuk menambah follower dan sebagainya sesuai dengan kategori. Kalau di TikTok itu kalau kita suka tentang edukasi itu video yang yang tampil di TikTok itu edukasi semua. Atau kita suka dengan olahraga misalnya atau apapun itu olahraga semua. Jadi AI-nya TikTok tuh membaca keinginan kita
kesukaan kita itu akan tampil karena mereka memang ada platform konten ya, mendelivery konten sehingga banyak dikonsumsi buat masyarakat. Dan itu paling yang sampai ke Mas Fadil tadi, kemampuan kita, skill kita itu harus menyiapkan, bisa mampu membuat video misalnya minimal 15 detik atau 3 detik pertama apa, 3 detik kedua apa, 3 detik ketiga, keempat. Orang akan tonton sampai habis karena supaya nilai skornya akan tinggi gitu. Karena TikTok saya, Mas Fadil, TikTok saya pernah FYP ada 10,4 juta viewer ya, padahal ya biasa saja kontennya, kok bisa Luar biasa Pak Joni. Luar biasa. TikTokers dia ternyata. bukan, maksudnya belajar juga nih. Kok tiba-tiba kok jadi 10,4 juta ininya viewer, ada salah satu konten ya. Jadi itu membuat orang langsung follow atau like dan terbaca gitu. Memang harus buat sesuatu yang unik gitu ya, unik, informatif, edukatif, hiburan, bobot yang lucu-lucu. Nah, itu mungkin orang akan banyak nonton, akan banyak like, komen, save, tadi ada share gitu ya, membagikan gitu. Ada skor-skornya Pak Riki. Jadi sepertinya ilmu yang Mas Fadil ini daging semua. Teman-teman yang ingin mendalami lebih dalam lagi tentang digital marketing, silakan akses saja kampus marketing yang dimiliki oleh Mas Fadil atau ikut akun TikToknya atau akun IG-nya, silakan searching di internet. Di Google juga banyak kok. Nah, saya lihat, wah ini Mas Fadil semua nih, banyak ngisi di mana-mana. Saya lihat ada foto-fotonya itu. Gitu Pak Riki, tema kita hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk rekaman Postpreneur ini bisa diputar ulang ya di YouTube, ada di channelnya IAK Logistik dan di channelnya Postpreneur. Ya. Nanti bisa diputar ulang supaya bisa sambil praktek, mungkin sambil ngedengerin rekamannya, jadi bisa sambil praktek, gitu Bapak Ibu. Nah, Juga ada ini di live kan juga di ID Botani TV ya Pak Riki. oke. Nah, mungkin karena sudah jam 12 nih, saya minta Pak Joni untuk boleh tutup acara Postpreneur kita di siang hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Riki, rekan-rekan. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Mas Fadil Aditya Edwin, seorang digital marketer, juga founder kampusmarketing.com. Silakan teman-teman untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, akses saja internetnya, kampusmarketing.com punyanya Mas Fadil. Banyak pelajaran info tentang digital marketing di situ. Sorry, nanti saya akan chatting juga, nanti saya minta juga alamat Mas Fadil di Bandung ya. Suatu hari saya bisa datang ke rumah Mas Fadil, kita bisa kopi bareng, kita ngobrol tentang apapun lah. Boleh, nanti berkabar aja Pak Joni. Siap, wah luar biasa. Dan rekan-rekan para peserta webinar, kami ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu nanti di hari Rabu depan, temanya tentang ada dari narasumber dari BPJS Tenaga Kerja ya, dari Jakarta, yang akan mengisi kegiatan webinar di tema tersebut di webinar Postpreneur ke-70 Pak Riki. Jadi kita hampir 2 tahun ya untuk membuat kegiatan ini, dan sudah banyak teman-teman dapat manfaat. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa webinar ini sengaja kita berikan gratis karena memberi akses atau memberi stimulus awal ya, atau semacam preview. Dan teman-teman, oh iya, untuk lebih dalamnya silakan menghubungi narasumber itu untuk pendalaman dan pemateri lebih lanjut. Setelah itu, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, udah Fadil. Pamit, Mas Fadil. Makasih. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga acara ini berkah dan bisa diterapkan untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Salam sukses. Amin.